di persada Nusantara. PWGT, Persekutuan Wanita Gereja Toraja. PWGT, engkau pejuang wanita Gereja Toraja, menjadi pelayan dan teman sekerja Allah. Kehadiranmu bawa kesejukan bagi semua, jaya selamanya. Sidang Masa Renata Almeida dalam Tuhan, silahkan duduk kembali. Kita dengarkan laporan Ketua Panitia Natal tahun 2022 akan disampaikan oleh Nyonya Shalom, selamat sore. Salam PWGT. Jayalah PWGT. Terima kasih. Yang terhormat pelayan firman Bapak Pendeta Yosama Maraden Sagala MPH, yang kami hormati dan kami kasihi Ketua Majelis Gereja Toraja Jemaat Rama Bapak Pendeta Agustinus Kalik, Ketua Komisi OIG Jemaat Rama Ibu Pendeta Berta Patu, Bapak Pendeta Petrus Tangkealo, Penasehat PWGT Klasis Makassar Tengah Ibu Jenny Palinggi, Ketua PWGT Klasis Makassar Tengah Nyonya Caroline Poli Sampai Payung, para penasehat PWGT Jemaat Rama, Ketua PWGT Jemaat Rama Ibu Rosalia Sambo, Ketua PKBGT Jemaat Rama Bapak Albert Yensi, Ketua PPGT Jemaat Rama, Ketua SMGT Jemaat Rama, segenap pengurus PWGT Jemaat Rama, tamu undangan, serta ibu-ibu anggota PWGT Jemaat Rama. Pas memuji Tuhan, haleluya. Puji dan syukur patut kita panjatkan kehadirat Bapa di surga oleh karena penyertaan-Nya, sehingga pada sore hari ini kita boleh berkumpul di tempat ini dalam suasana begitu sukacita untuk merayakan Natal PWGT Jemaat Rama tahun 2022 yang dirangkaikan dengan perayaan Hari Ulang Tahun PWGT yang ke-56 pada tahun ini. Adapun tema Natal saat ini sesuai dengan tema nasional, yaitu maka pulanglah mereka kembali ke negerinya melalui jalan lain. Matius 2 ayat 12. Subtema kita kali ini, Natal sebagai momentum untuk menggairahkan kembali semangat pelayanan dan mempererat persatuan dalam keluarga,
Persekutuan Gereja Dalam kegiatannya, panitia telah menetapkan anggaran proposal sebesar kurang lebih 47 juta rupiah dengan kegiatan pencarian dana yang telah dilakukan, yaitu aksi 10.000 donatur, penjualan kalender, pangrera, aksi sarapan pagi, kotak 12, amplop 56 tahun PWGT bersyukur, dan bantuan pengurus. Adapun rangkaian kegiatan yang telah kita laksanakan adalah sebagai berikut. Pertama, kegiatan pranatal yang berlangsung pada tanggal 30 November 2022 dilanjutkan dengan lomba baca Suramadatu kategori non-lansia. Kedua, lomba MC kategori non-lansia pada tanggal 2 Desember 2022. Ketiga, lomba vokal grup kategori lansia pada tanggal 3 Desember 2022. Kegiatan perkunjungan kasih kepada para penasehat PWGT Jemaat Rama pada tanggal 6 Desember 2022. Dan puncak acara rangkaian kegiatan kita saat ini tanggal 7 Desember 2022. Perayaan Natal PWGT Jemaat Rama yang dirangkaikan dengan perayaan hari ulang tahun PWGT yang ke-56. Jemaat yang dikasihi Tuhan, melalui kesempatan ini saya mewakili panitia mengucapkan terima kasih kepada Ketua Majelis Gereja Jemaat Rama, para pendeta Jemaat Rama, pengurus PWGT Jemaat Rama yang telah memberikan ruang dan kesempatan kepada kami selaku panitia untuk melaksanakan setiap rangkaian kegiatan kami, serta kepada ibu-ibu PWGT dan segenap anggota Jemaat Rama yang sudah mendukung semua kegiatan, baik dana, waktu, dan partisipasinya mulai dari awal kegiatan hingga pada saat ini. Sampai pada hari ini, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih. Kami menyadari tanpa adanya dukungan dan partisipasi dari segenap ibu-ibu PWGT dalam setiap rangkaian kegiatan kami tidak akan mampu melaksanakan tugas kami. Kami bangga dan salut bagi ibu-ibu PWGT dalam kegiatan pranatal kemarin yang berlangsung begitu cukup meriah. Dan kami beri juga semangat buat terutama buat oma-oma dalam lomba vokal grup kemarin, begitu semangat dan penuh sukacita. Tepuk tangan buat oma-oma kita. Terima kasih atas partisipasi dalam lomba pranatal kemarin. Buat teman-teman panitia, saya salut dan bangga atas kerja kerasnya untuk bertanggung jawab dalam mengemban tugas yang diberikan kepada kita, dalam meluangkan waktu dan tenaga untuk mempersiapkan setiap rangkaian kegiatan kita sampai dengan hari ini. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, kami menyadari segala keterbatasan dan kekurangan kami dalam setiap kegiatan yang kami laksanakan dari awal sampai dengan saat ini. Saat ini, saya mewakili segenap panitia yang ada memohon maaf yang setinggi-tingginya. Biarlah semua yang terjadi menjadi pembelajaran bagi kita dan sebagai bahan evaluasi untuk peningkatan pelayanan kita di masa yang akan datang. Akhirnya, mewakili segenap panitia, kami mengucapkan selamat merayakan Natal. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, sekian dan terima kasih.
Salam PWGT. Jayalah PWGT. Damai di hati. Terima kasih. Terima kasih kepada Nyonya Vince Sopa yang telah menyampaikan laporan panitia. Baik, kita masuk ke sambutan. Sambutan yang pertama dari Ketua PWGT Jemaat Rama kepada Ibu Rosalia Sambo, disilahkan. Salam PWGT. Jayalah PWGT. Damai di hati. Yang terkasih pelayan firman Bapak Pendeta Yosama Maraden Sagala MTH. Yang terkasih Ketua Majelis Gereja Toraja Jemaat Rama, Ketua Komisi PWG dan OIG Jemaat Rama Ibu Pendeta Berta Patu, Gembala Jemaat Gereja Toraja Jemaat Rama Bapak Pendeta Petrus Tangkello, Penasehat PWGT Klasis Makassar Tengah yang saat ini hadir adalah Ibu Jenny Palinggi. Selamat sore Ibu. Yang terkasih Ketua PWGT, Ketua dan Sekretaris Pengurus PWGT Klasis Makassar Tengah Ibu Caroline Sampepayung bersama dengan Ibu Lustin Remsi. Mungkin belum ada yang kenal ya dengan sekretaris baru kita. Bisa minta tolong Ibu Sekretaris, Ibu Lustin bisa berdiri menghadap ke ibu-ibu di Jemaat Rama supaya kalau ketemu di jalan tahu, oh ini sekretaris kami. Buka maskernya Ibu. Silakan berdiri, jangan malu-malu. Buka maskernya Ibu. Ya, ini adalah sekretaris baru untuk kepengurusan PWGT Klasis Makassar Tengah periode 2022-2027. Yang terkasih Ketua Pengurus OIG Jemaat Rama, Ketua Pengurus PKBGT, Ketua Pengurus PPGT, dan Ketua Pengurus Sekolah Minggu. Yang terkasih para penasehat PWGT Jemaat Rama yang hadir, yang terkasih rekan-rekan pengurus dan semua ibu-ibu PWGT yang juga sama dikasihi. Shalom. Tema Natal kita pada tahun ini terambil dari Matius pasal 2 ayat 12. Maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Dan PWGT Jemaat Rama mengambil satu subtema, Natal sebagai momentum untuk menggairahkan kembali semangat pelayanan dan mempererat persatuan dalam keluarga, persekutuan gereja, dan masyarakat. Tadi telah kita dengarkan bersama laporan Ketua Panitia Natal dan Hari Ulang Tahun PWGT yang ke-56. Ibu Ketua PWGT ini adalah seorang ibu yang berkarir di institusi Tentara Nasional Indonesia dan berpangkat Letnan Kolonel Wara, Ibu Vince Saupa. Adalah suatu kebanggaan bagi PWGT Jemaat Rama bahwa di tengah-tengah kesibukan ibu untuk melaksanakan tugasnya, beliau dengan sukacita beri diri untuk dipakai Tuhan sebagai Ketua Panitia Natal PWGT dan sekaligus Hari Ulang Tahun PWGT yang ke-56. Terima kasih Ibu atas kesediaannya. Ibu-ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, Natal tahun ini PWGT Jemaat Rama menjadikan momentum untuk kembali menggairahkan semangat pelayanan. Seperti yang telah juga disampaikan oleh pengurus pusat, bahwa saat ini PWGT sedang menggairahkan kembali semangat keugah harian, sehingga
bagi kami PWGT Jemaat Rama, semangat Ugahari akan berusaha kami laksanakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Seperti telah diumumkan oleh Ketua PWGT bahwa perayaan Natal saat ini diawali dengan berbagai macam kegiatan pranatal, dan itu melibatkan unsur PWGT dan juga bahkan lansia, opa-opa. Jadi dalam kegiatan pranatal ada beberapa lomba yang melibatkan ibu-ibu yang dalam usia produktif atau non-lansia dan juga lansia. Untuk lansianya, puji Tuhan, tahun ini ada beberapa kelompok yang melibatkan langsung opa-opa, yaitu lomba vokal grup. Dan ada 3 kelompok yang mengikut sertakan opa-opa dalam lomba. Namun sayangnya ada beberapa kelompok yang belum sempat mengikuti lomba. Dan harapan kami pada tahun-tahun mendatang atau kegiatan-kegiatan yang akan datang, kelompok-kelompok yang belum sempat ini sudah bisa kembali mengikuti kegiatan yang dilaksanakan oleh panitia. Terima kasih banyak kami ucapkan dan hormat kami serta cinta kami kepada para lansia, kepada oma-oma dan opa-opa yang begitu luar biasa untuk mengikuti kegiatan lomba. Bayangkan sampai hujan malam mereka tetap untuk berlatih. Keseriusan opa dan oma sungguh luar biasa. Sampai saya sempat meneteskan air mata pada saat melihat ada salah satu peserta karena mengingat betapa luar biasanya orang tua kita untuk merespon kegiatan lomba yang dilaksanakan oleh panitia. Tidak salah dan tidaklah berlebihan jika kita berikan tepuk tangan dan aplaus yang meriah kepada para oma dan para opa yang sudah dengan sukacita memberikan diri untuk mengikuti lomba, bahkan mempersiapkan segala sesuatunya dengan luar biasa. Masih pagi sudah pergi ke salon, konde untuk menghadapi lomba. Jadi saya katakan kemarin sama panitia minta tolong ini diseriusi kegiatan ini karena luar biasa oma dan opa mempersiapkan diri, membeli seragam, baik itu seragam baju, baik itu seragam sepatu, itu luar biasa sekali. Ibu-ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, dalam ibadah sebentar kita akan menyaksikan hasil juara-juara yang akan ditampilkan oleh panitia, yaitu juara 1 lomba baca surat Madatu, yang tadi telah kita saksikan adalah juara 1 dan juara 2 MC, dan sebentar dalam ibadah kita akan menyaksikan juara 1 lomba vokal grup lansia. Ibu-ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, dalam persidangan 2 PWGT Klasis Makassar Tengah, pengurus pusat mengumumkan kepada kami semua bahwa mulai tahun ini perayaan Natal dan perayaan HUT sudah terpisah. Namun seperti yang telah disampaikan oleh Ketua Panitia bahwa pengurus PWGT Jemaat Rama pada bulan 2 telah mengeluarkan satu SK untuk satu kepanitiaan perayaan Natal dan perayaan hari ulang tahun. Oleh sebab itu saya pribadi mendatangi pengurus pusat memohon maaf apabila kami Jemaat Rama pada tahun ini masih merangkaikan kedua acara itu. Dan puji Tuhan pengurus pusat memahami keadaan tersebut dan mengatakan kalau memang sudah terlanjur dibuatkan satu kepanitiaan, silahkan lanjutkan. Semoga pada tahun depan kami dari pengurus juga sudah akan memisah kedua kegiatan tersebut, yaitu perayaan HUT dan perayaan Natal. Pada umurnya yang ke-56, PWGT dituntut untuk semakin bijaksana dan ugahari dalam keseharian kita. Seperti khotbah dari Ibu Pendeta Asriatik Kabanga dalam perayaan Natal PWGT Klasis Makassar Tengah pada beberapa hari yang lalu mengatakan bahwa PWGT saat ini memasuki usia yang dewasa. Oleh karena itu, di dalam bekerja di ladang pelayanan, sikap atau hati baperan yang selalu kita tunjukkan untuk kita buang jauh-jauh, tetapi lebih mengedepankan kerendahan hati kita,
karena kita ini adalah seorang pelayan yang melayani dengan sepenuh hati untuk mensukacitakan Tuhan kita, yaitu Tuhan Allah Bapa. Ibu Bapak, akhir kata kami mohon kesediaan sebentar pengurus PWGT Klasis Makassar Tengah dan Ketua Majelis Gereja Toraja Jemaat Rama untuk memberikan sambutannya. Dan khusus kepada Ketua Majelis Gereja Toraja Jemaat Rama, kami juga mohon untuk sebentar dalam sambutan menutup juga secara resmi pelaksanaan pranatal yang telah dilaksanakan pada beberapa hari yang lalu. Akhir kata kami mengucapkan selamat menyambut Natal 25 Desember tahun 2022 dan selamat menyongsong tahun baru, tahun yang penuh berkat Tuhan, tahun 2023. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam PWGT. Jayalah PWGT. Jayalah PWGT. Damai di hati. Selamat sore. Terima kasih kepada Nyonya Rosalia Sambo, atasnya ucapkan terima kasih. Baik, sebelum kita masuk ke sambutan yang kedua, Kita akan masuk dalam door prize dulu. Tadadeng! Perhatikan nomornya. Siapa Pegang-pegang, tahu? ya. Ya. Pegang-pegang memang nomornya. Iya. Jangan disimpan di tas. Siapa tahu ibu-ibu, bapak ibu yang beruntung. Ya. Door prize yang pertama ini akan diambil oleh Ibu Ketua Panitia, Ibu Nyonya Vince Saupa. Ya, 2 dulu Bu ya. Ya, 2 dulu. Perhatikan nomornya. Yang di luar juga perhatikan nomornya, jangan ambil banyak-banyak nomor. Berikan kepada jemaat ya. Nomor siapa ya? Nomor 161. 161. 161. Wow, Tidak tidak ada. Ganti. Kedua, nomor 476. 476. Oh ya, ada. Silakan Bu. Ya, tadi 161 diganti ya, karena tidak ada yang pegang. 161 diganti nomor 660. Siapa 660? Oh, kosong juga Bu. Kosong ya. Ya, ganti. Oh, ada. Silakan. Siapa? 660. Oh iya. Mari ambil tahu nomornya. Ya, seksi acara tolong door prize-nya diserahkan, diantarkan dulu. Mari Ibu yang kasih ya. Ya. Kedua ibu ini, satu ibu, satu cewek. Ya, masih gadis. Beruntung hari ini. Ya, siap-siap lagi berikutnya. Ya, baiklah kita akan mendengarkan sambutan yang kedua dari PWGT Klasis Makassar Tengah. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Nyonya Caroline Poli Sampai Payung. Kepada Ibu disilahkan. Shalom. Selamat sore bagi kita semua yang diberkati Tuhan, Bapak Pelayan Firman, Bapak Pendeta Yosama Maraden Sagala MTH, yang diberkati Tuhan, pimpinan Majelis Gereja Jemaat Rama, yang kami kasihi, para hamba-hamba Tuhan yang hadir pada sore hari ini,
yang kami cintai, Ibu-ibu Penasehat Klasis Makassar Tengah, Ibu Penasehat PWGT Jemaat Rama, dan yang kami banggakan, Ibu Ketua PWGT Klasis Makassar, dalam hal ini Ketua PWGT Jemaat Rama maksud saya, yang cantik dan semangat. Dan yang kami banggakan, adik-adik kami, ketua OIG dalam lingkup Jemaat Rama, hadirin Bapak Ibu sidang masa raya Natal yang kami muliakan. Salam PWGT. Jayalah PWGT, damai di hati. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, karena kita diberi kesempatan lagi pada sore hari ini dapat berkumpul dengan sukacita pada hari Natal, perayaan Natal dan HUT ke-56 PWGT. Hadirin yang kami kasihi, kalau saya berdiri di sini sebagai Ketua PWGT Klasis Makassar Tengah, sebenarnya saya adalah kebetulan anggota Jemaat Rama. Kalau filosofi kolektif kolegial kami pakai secara umum, maka mungkin lebih cocok bagi saya di Jemaat Rama, saya menggunakan istilah kolektif familia. Karena disinilah keluarga saya. Sejak Jemaat Rama mulai dibangun, kami memakai duduk di bangku bambu. Dan puji Tuhan, saat ini sudah megah. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Kita masih ada sebagaimana kita ada. Puji Tuhan, haleluya. Ibu-ibu yang kekasih, kalau saya lihat ibu-ibu di sini yang luar biasa, Jemaat Rama, ya. Beberapa hari yang lalu saya hadir di sini dalam rangka pranatal, ya. Bagaimana ibu-ibu, khususnya ibu ketua yang cantik, ya, seorang letkol kebanggaan kita, ya, Ibu Vince Saupa, telah menata suatu acara yang baik sekali. Saya melihat bahwa ternyata di Jemaat Rama ini mempunyai potensi yang sangat besar. Ya, semangat ya, luar biasa. Bagaimana pertandingan surat madatu, bagaimana pertandingan lansia, opa-opa dan oma, dan terlebih lagi ketua siapa namanya? Bukan. Lomba MC. Tahu bukan rahasianya ya? Sebenarnya beliau tidak ikut, tetapi karena dia melihat kok tidak ada kelompoknya, maka ia ikut. Kenapa dia biasa juara satu, ibu-ibu, bapak-bapak? Karena dia melakukannya secara proporsional. Ya, dia sebagai guru sekolah minggu, acara sekolah minggu dia bawa dengan begitu santainya, sehingga kami ikut terbawa. Ya, sampai Ibu Catherine itu bisa jadi seorang anak yang 4 tahun jadi anak sehat, luar biasa. Ya, saya bangga sekali ibu-ibu, bapak-bapak yang kekasih. Kalau kita lihat pada hari ini, kita melihat sesuai dengan tema yang ada pada kita pada sore hari ini, yaitu maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Beberapa hari saya melihat mengikuti perayaan Natal, ada satu hal yang digaungkan adalah stop terhadap kekerasan, stop kekerasan terhadap perempuan dan anak. Kalau kita lihat apa hubungannya dengan tema sekarang ini? Kalau saya lihat tema sekarang ini, mereka mencari jalan lain, berarti perempuan kami diajak untuk selalu cerdas, untuk selalu cerdik
dengan sesuatu yang ada kita alami. Ya, bagaimana kekerasan yang terjadi pada kita. Saya ajak kita untuk introspeksi diri. Kemarin PWGT Klasis Makassar Tengah mempunyai tema bangunlah. Bangunlah, sadarlah. Apakah kita sebagai ibu-ibu, ya, yang kita selalu mengatakan stop kekerasan, apakah kita juga tidak melakukan kekerasan? Ya. Kekerasan itu bukan hanya kekerasan fisik, tetapi kekerasan bisa juga kekerasan secara verbal. Introspeksi diri, kita mama-mama kadang-kadang sudah capek ya, pergi PWGT, urus suami, urus anak. Kadang-kadang seperti suami saya itu, kamu wanita luar biasa. Semua urus, di rumah lagi urus, tak henti-hentinya. Sehingga apa yang terjadi? Walaupun semua diatur dengan baik, biasanya mama-mama ini, kenapa ini harus begitu? Kenapa ini harus begitu? Cuap-cuap kiri dan kanan dari pagi sampai malam. Tetapi kalau kita masih normal-normal sajalah. Tetapi ternyata ada banyak di dunia sana yang karena verbal ya, kekerasan verbal dapat terjadi suatu perilaku yang kejadian destruktif. Apa itu destruktif, ibu-ibu? Menghancurkan, bukan menghancurkan rumah tangga orang, tetapi menghancurkan rumah tangga sendiri. Menghancurkan hati sehingga bisa berkeping-keping. Karena apa? Kekerasan verbal yang kita lakukan. Sadarkah kita ibu-ibu? Bagaimana kita mau menggaungkan stop kekerasan kalau kita sendiri melakukannya? Oleh karena itu, sebagai ibu-ibu PWGT, mulai dari klasis, jemaat, karena jemaat sinilah rodanya organisasi. Klasis kami tidak punya umat, tidak punya jemaat, tetapi roda organisasi ada pada jemaat. Bagaimana tantangan bagi ibu ketua PWGT dan semua jajarannya untuk kita 5 tahun ke depan, untuk seperti yang dikatakan ibu PWGT, melaksanakan keugaharian. Bagaimana mulai dari rumah tangga kita, sehingga dari rumah tangga kita akan muncul anak-anak, generasi muda, tiang-tiang gereja, harapan bangsa, mulai dari rumah tangga kita. Dan saya percaya dengan tekad dan kerja keras dari PWGT, mulai dari PWGT Jemaat Rama, kita bisa mencapai hal tersebut. Dan semua itu hanya Tuhan yang dimuliakan. Amin. Amin. Ibu-ibu yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Akhirnya saya mewakili segenap pengurus PWGT Klasis Makassar Tengah mengucapkan selamat merayakan Hari Natal dan menyongsong tahun baru 2023 dan selamat ulang tahun ke-56 PWGT. Biarlah PWGT bagai karang di tengah samudra, tetap jaya, dan semua ini hanya Tuhan yang dimuliakan. Akhir kata, jika ada salah kata, saya mohon dimaafkan. Terima kasih. Salam PWGT. Jayalah PWGT. Jayalah PWGT. Damai di hati. Terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih kepada Ibu yang sudah menyampaikan sambutannya. Sebelum kita melangkah ke sambutan yang ketiga, kembali Bu Desi, kita cabut door prize. Iya, perhatikan lagi nomornya. Kali ini Ibu Ketua PWGT Jemaat Rama, silahkan.
Dua. Ya perhatikan, kayaknya nomor-nomor besar ini bukan nomor-nomor kecil. Nomor 577. Yang satu 567. 567 tidak ada? Ada? Iya. Anak sekolah minggu hebat. Ya, mana nak? Mari nomornya nak. Iya, tahu 567. Ya, hari ini sekolah minggu yang beruntung ya. Tadi PPGT, sekarang sekolah minggu. Ya. Kita masuk ke sambutan yang ketiga dari PMG yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Andus ST Madeten. Sekaligus menutup lomba pranatal. Shalom. Pertama-tama saya sampaikan mohon maaf dari Bapak Ketua Pimpinan Majelis Gereja Jemaat Rahmah, Bapak Pendeta Agustinus Padi. Sebenarnya mau sempat hadir pada sore hari ini bersama-sama menyaksikan perayaan Natal PWGT Jemaat Rahmah. Tapi karena sesuatu hal maka tidak sempat hadir karena tugas luar, dan saya diberi tugas untuk menyampaikan beberapa hal sebagai sambutan dalam rangka perayaan Natal PWGT Jemaat Rahmah yang dirangkaikan dengan hari ulang tahun ke-56 PWGT. Yang saya hormati atau yang kami hormati Bapak Pendeta Maraden Segala MTH sebagai pelayan firman dan juga sebagai Ketua Badan Pekerja Ketua Wilayah Badan Pekerja Sidone, Bapak-bapak, Bapak Ibu Pendeta dan segenap majelis Jemaat Rahmah yang kami hormati. Saya lihat hadir Ketua PWGT bersama beberapa pengurus yang hadir, ada sekretaris dan mungkin masih ada yang lain. Begitu perhatian khusus kepada PWGT Jemaat Rahmah karena memang tidak dapat dipisahkan ya, baik sebagai ketua yang berdomisili di Jemaat Rahmah, juga sebagai klasis yang bisa memberi berdampingan dengan jemaat. Bapak Ibu para undangan yang kami hormati, pengurus PWGT Jemaat Rahmah bersama Ketua Panitia perayaan Natal Jemaat Rahmah yang saya lihat begitu bersemangat dan begitu hebat di dalam pelayanan ini. Bapak-bapak, ibu-ibu sidang masa raya Natal yang kekasih dalam Tuhan, selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Tentu kita terus mengucap syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa
karena atas perkenannya sehingga sore hari ini kita diberi kesempatan mengalami sukacita bersama dengan ibu-ibu PWGT Jemaat Rama melalui perayaan Natal PWGT Jemaat Rama yang dirangkaikan dengan hari ulang tahun PWGT yang ke-56. Saya lihat sore ini sungguh luar biasa, baik persiapan yang dilakukan oleh panitia, baik kehadiran oleh segenap anggota PWGT, sampai-sampai waktu saya baru masuk tadi, saya lihat hebat betul ini PWGT ini. Tepuk tangan untuk PWGT. Mana pakaian aku tiro na seragam, kekuatan itu juga sehati sepikir dalam tugas pelayanan di tengah-tengah jemaat. Saya takut masuk tadi, tapi setelah saya duduk di dalam, bukan main, saya sungguh bangga melihat ibu-ibu PWGT dengan baju yang ya warnanya yang begitu manis, ya. Warna apa ini? Toska ya, Toska, warna Toska. Waduh. Ya. Kalau kita memang berada di dalam suatu suasana yang yang menggembirakan di dalam pekerjaan Tuhan, tentu semangat kita itu begitu bersemangat. Sidang masa raya Natal yang kekasih dalam Tuhan, kalau saya lihat ibu-ibu PWGT sekarang ini dengan baju yang sama, kutira-tira nak taamu kutandai membedakan nih, umban natu lansia, umban natu mangurana tongan. Sampai ya tuh main aku kan manguradu kamu kutira. Mantap. Ya. Kita memang harus begitu supaya dari dalam hati itu terus terpancar kasih Kristus. Ya. Sidang masa raya Natal yang kekasih dalam Tuhan, ada dua momen penting yang kita lihat pada sore hari ini yang disajikan oleh ibu-ibu PWGT, yaitu yang pertama melalui Natal PWGT dan yang kedua melalui hari ulang tahun ke-56 PWGT. Kalau kita berbicara Natal, mana dirangi-rangi itu musik-musik natakoto bersemangat mungkin, kira-kira begitu ya. Kalau dekat-dekat Desember sudah kita rasakan Natal, dan itu kita lihat di dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan di dalam menyambut Natal itu. Saya melihat yang pertama bahwa perayaan Natal ini didahului dengan pranatal, dan itu memang kita saksikan bersama seperti yang disampaikan oleh Ketua PWGT Klasis tadi, begitu bersemangat. Ya, luar biasa. Banyak pembinaan yang dilakukan, dan secara khusus yang disampaikan tadi ada MC yang suaranya lantang tadi, itulah keluaran tadi ya, keluaran juara 1. Jadi saya kira panitia ini sudah mencipta suatu ya kader-kader yang bisa berperan ke depan. Tepuk tangan dulu. Kenapa demikian ini? Saya kira tidak lepas dari Ketua PWGT yang kalau sudah ya, yang tentu kita tidak ya bisa sebutkan lagi karena memang ya luar biasa memang dia berbicara, dia sebagai MC. Dan itu diturunkan kepada anggota. Jadi saya kira ini luar biasa, ini kader-kader yang diatur oleh organisasi
PWGT Jemaat Rahmah. Hidup PWGT. Yang kedua, saya melihat yang pertama tema per tema itu mungkin tugasnya Pak Yosama nanti menjelaskan itu ya. Tapi yang kedua mungkin saya bisa bisa bicara sedikit tentang itu. Sayangnya saya tidak bisa baca ke depan ini karena tulisannya merah, kecil-kecil ya. Tapi kalau saya jiwai daripada tema ini, bagaimana PWGT itu bergairah ke masa depan untuk lebih maju lagi, untuk kerjasama lebih bagus lagi, untuk menghadapi tantangan apapun yang dihadapi. Saya boleh baca saja ya. Natal sebagai momentum untuk menggairahkan kembali semangat. Jadi untuk menggerakkan kembali semangat. Tentu saya bertanya tadi, apa filosofinya sehingga muncul kira-kira subtema ini? Dan saya mencoba mengerti bahwa mungkin ini PWGT selama 2 tahun terakhir ini ya kayak seperti ayam dalam kurungan ya, dalam sangkar. Mau keluar dibatasi oleh COVID. Dan sekarang sudah mulai menurun COVID, mulai lunak protap kesehatan, sehingga sudah mulai bangun kembali, sehingga muncullah kira-kira begini ya. Dan oleh karena itu di masa depan akan bergairah kembali, seperti bangun dari tidur dalam segala kegiatan. Cuma ada satu yang saya bisa sampaikan. Saya pernah membaca suatu buku tentang kira-kira apa masalahnya yang dihadapi organisasi-organisasi yang begitu hebat masa kini. Nah, dia mengungkap suatu tantangan bahwa salah satu masalah yang dihadapi organisasi masa kini yaitu kurangnya waktu untuk berhadapan dengan anak-anak di rumah. Kenapa? Karena mungkin terlalu banyak waktu tapi saya pikir di Jemaat Rahmah tidak terjadi begini. Karena dia memilih tema ini. Sekalipun kita aktif di tengah-tengah gereja, tapi tidak terlupakan juga tadi hubungan keluarga, hubungan masyarakat, hubungan jemaat. Itu yang memang perlu diperhatikan. Bapak Ibu sidang masa raya Natal yang kekasih dalam Tuhan, mungkin tidak terlalu banyak saya bicara ya, tidak Ji? Soalnya saya sedang berhadapan dengan ibu-ibu yang pakai baju Tosca, jadi saya sudah lupa apa yang saya sampaikan. Nah, berbicara hari ulang tahun, saya kupas sedikit ya. Berbicara ulang tahun yang ke-56, dan kalau di Jemaat Rahmah umur yang ke berapa ya? 32 ya? Wah, masih muda ini, masih muda Jemaat Rahmah ya. Tetapi di tengah-tengah jemaat kami menyaksikan bahwa PWGT itu tetap eksis di tengah-tengah jemaat, terus mengambil bagian di tengah-tengah pelayanan jemaat, tidak pernah ketinggalan, tidak dapat dipisahkan dengan segala kegiatan di tengah-tengah jemaat. Sampai kami kadang-kadang mengatakan, wah, kira-kira maksud kita itu PWGT. Maka Roro ngomong iya, apa meletak pegau, sehingga kami bisa mengatakan hubungan antara jemaat dan PWGT sepertinya kita makan sayur tanpa garam kalau tanpa PWGT, karena memang begitu eksis, terus mengambil bagian di tengah-tengah pelayanan. Oleh karena itu saya sependapat dengan Ketua PWGT Klasis tadi,
bahwa kiranya di masa yang akan datang PWGT terus menjadi panutan, PWGT terus tegar di tengah-tengah badai seperti batu karang yang dikatakan Ibu tadi, ya, tegar menghadapi badai dunia, menjadi teladan di tengah-tengah pelayanan jemaat. Mungkin itu yang saya bisa sampaikan dari pimpinan Majelis Jemaat Rahmah. Dan karena tadi diberi tugas untuk untuk menutup pranatal dalam rangka kegiatan menyambut Natal PWGT, tentu kita sudah saksikan bersama semua, dan juga hasil-hasil lomba yang akan disampaikan. Maka dengan ini perkenankan saya atas nama pimpinan majelis kita bersyukur kepada Tuhan bahwa segala kegiatan pranatal sudah dilaksanakan oleh PWGT Jemaat Rahmah dengan baik karena pimpinan Tuhan. Maka dengan ini saya dengan resmi tutup kegiatan pranatal dalam rangka Natal PWGT Jemaat Rahmah. Sebelum diketuk gendangnya, mari Ketua Panitia Natal mendampingi Pak Madeten bersama dengan Ketua PWGT Jemaat Rahmah dan satu penasehat, Ibu Madeten. Mari, silahkan mendampingi dalam menutup pranatal tahun 2022. Beri tepuk tangan dulu. Akhirnya perkenankan saya atas nama pimpinan Majelis Jemaat Rahmah, segenap pengurus organisasi intergerejawi dan segenap anggota Jemaat Rahmah menyampaikan selamat Natal 2022 dan selamat menyongsong tahun baru 1 Januari 2023. Tuhan terus memberkati kita semua. Para moto, kura semangat. Selamat sore. Ya, terima kasih kepada Bapak Dr. Andus ST Madeten yang telah menyampaikan sambutannya. Selanjutnya kita akan masuk lagi dalam door prize 2 nomor. Mohon kesediaan Pendeta Petrus Tangkialo mencabut 2 nomor. Ya, diperhatikan lagi nomornya, jangan sampai lewat. Jangki, cabut nomor tanpa pendeta. Diaduk-aduk, diaduk-aduk, iya, langsung 2. Betul ya, hampir nomor ini. Nomornya Pak Pendeta. Saya tidak tahu nomor saya di situ, Opa, nomor berapa ya Pak? Oh ya, syukur. Nomor 113. Ya, nomor 113. 113. Oh ya, ada. Oh. Nomor 2. Nomor kedua maksudnya di saya. 420. 420. Ada? 420? Saya cabut lagi nih kalau tidak ada. Oh. Ya, kita ganti. Nomor 328. 328. Ada? Mending 300 tadi ini.
Nomor 329. 329. Iya, Oh. ternyata sore hari ini keberuntungan tetap ada pada lansia. Wah, ternyata door prize hari ini dua-duanya lansia. Luar biasa, hero. Beri tepuk tangan buat lansia dulu. Iya. Ya, selanjutnya kita akan masuk dalam ibadah. Ibadah kita pada sore hari ini, pelayan firman Pendeta Yosama Maraden Sagala MTH, dan sebagai liturgis Nyonya Katerina Kalasuso. Sidang Masa Raya Natal yang kasih dalam Tuhan, dengan tidak mengurangi rasa hormat kami dan demi hikmatnya ibadah kita pada sore hari ini, kiranya alat komunikasi yang ada pada kita untuk sementara kita silent dulu agar tidak mengganggu ibadah kita pada sore hari ini. Kepada yang bertugas disilahkan. Baik Bapak Ibu sidang Masa Raya Natal yang berbahagia. Pada mulanya Allah menciptakan manusia. Allah menciptakan manusia dan alam semesta sungguh amat baik. Semuanya berada dalam keadaan damai sentosa. Akan tetapi dosa telah merusak kedamaian itu. Manusia dikuasai kejahatan, kekejaman, kekerasan dan kelaliman, keangkuhan serta kekerasan, keserakahan. Manusia semakin jauh dari Allah. Kehidupan semakin jauh dari kedamaian. Dunia merana bagaikan tubuh yang tergerogoti oleh virus yang mematikan. Ya, kehidupan sedang terancam oleh kehancuran dan manusia terancam kematian. Namun Allah Maha Pengasih. Ia tidak rela manusia dan dunia ciptaannya binasa karena dosa. Ia mengutus putra tunggalnya untuk menjumpai manusia. Dan barang siapa yang percaya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Untuk itu mari kita bersyukur dan bergembira, sebab Allah telah melawat umatnya. Sesungguhnya Raja Damai sudah datang. Kita bangkit berdiri, prosesi memasuknya pelayan Alkitab dan pelayan kita mulai. Dari pulau dan benua. Dari
dan di sini kita berjumpa kembali dalam sebuah persekutuan dan kebersamaan sebagaimana layaknya satu keluarga. Kita berkumpul dalam satu asa dan kerinduan, merayakan sebuah peristiwa bersejarah, yakni kelahiran Yesus Kristus, Tuhan kita, Sang Raja Damai. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat. Mari kita bersyukur, mari kita bersukacita menyambut kedatangannya. Mada pujian, selamat datang. Mari kita merespon dengan ekspresi kita. Kita bisa bertepuk tangan sambil bersukacita, merayakan sukacita hari ini. Selamat datang Yesus Tuhanku, jauh dari sorga tinggi kunjunganmu. Selamat datang Tuhanku ke dalam dunia, damai yang kau bawa tiada taranya. Salam salam. Pertolongan kita dalam ibadah Natal ini ialah dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Amin, amin, amin. Salam dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus turunlah atas kamu sekalian. Dan bagimu juga. Silakan duduk. Gembiralah dan sambut Rajamu di hatimu. Terimalah bersama bersyukur, bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Pembacaan berita nubuatan yang pertama terambil dari Yesaya pasal 9 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-6. Berbunyi demikian. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya dan namanya disebutkan Orang Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya. Karena Ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Amin.
Pembacaan berita nubuatan yang kedua terambil dari Matius pasal 1 ayat 23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Amin. Sukaria, hai mari semua ke Betlehem. Marilah pandang Tuhan bala sorga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia yang Raja. Pasang siram punai para numpa iman, marela tondok Betlehem. Tumpiro buang damai suruga, amen omba umpuni, amen omba umpuni, amen omba umpuni itu dadu. Mari kita rendahkan hati dan merenung di hadapan Tuhan. Natal berarti Allah menjadi manusia dan diam di antara kita. Allah yang Maha Tinggi berkenan menjumpai manusia dalam keberdosaan dunia ini. Allah kita tidak sibuk sendiri dengan kemuliaannya, tetapi peduli dengan manusia yang berduka, berkeluh, dan bermasalah karena dosa dan kekerasan hati. Firman telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya. Untuk itu, marilah kita berikan hati kita sebagai tempat kehadirannya. Tuhan, kami prihatin ketika persaudaraan dan semangat kekeluargaan semakin hari kian memudar, disingkirkan oleh penonjolan diri dan keakuan karena harta dan materi. Kami prihatin ketika menyaksikan maraknya tindakan kekerasan terus terjadi, terutama kepada anak dan perempuan tanpa perlindungan dan penegakan hukum yang memadai. Kami prihatin ketika semakin banyak keluarga yang retak dan tidak sanggup untuk bertahan menghadapi godaan dan beban hidup yang semakin berat.
selalu merindukan kehadiran-Mu dan membayangkan sebuah tatanan kehidupan yang penuh damai, keadilan dan persaudaraan. Ampunilah kami sebab kami ini orang Protestan. Saudara-saudara, Allah telah mendamaikan dirinya dengan kita dengan tidak memandang dosa kita. Karena itu marilah kita bersyukur sebab Allah itu baik. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Tunaikan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambatkan pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Pada prosesi penyalaan lilin, silakan kepada semua yang sudah disebutkan tadi untuk berdiri di depan, akan menerima lilin dari pelayan firman, kemudian disalurkan dulu ke semua jemaat, diiringi dengan musik instrumental ya. Setelah menyala lilin, kita akan mengangkat lilin bersama untuk mengungkapkan pengakuan. Silakan membagi lilin kepada jemaat. Lilin adalah simbol terang, di mana dunia disimbolkan sebagai suatu kegelapan.
lilin-lilin yang kita terima akan kita nyalakan sebagai simbol kita siap menjadi terang di dalam dunia ini. Mari kita menjadi lilin yang benar-benar menerangi kegelapan, karena Yesus Kristus mengutus kita untuk menjadi terang dan garam di dalam dunia. Mari kita bangkit berdiri. Kita mengangkat lilin-lilin yang sudah ada di tangan kita. Sebagaimana pengakuan kita tadi bahwa kita siap menjadi terang di tengah-tengah kegelapan dunia. Sambil kita mengungkapkan pujian Malam Kudus Sunyi Senyap. Mari kita mengangkat lilin sebagai bentuk kita siap untuk menjadi lilin dalam kegelapan. Kudus, sunyi senyap. Sunyi senyap. Malam kudus, kita menyampaikan kabar baik yang menggegam. Sunyi senyap, kabar baik menggegam. Bala surga menyanyikannya. Menyaksikannya. Kaum gembala menyaksikannya. Lahir Raja Shalom. Lahir Raja Shalom. Silakan duduk. Saudara-saudara yang kekasih, mari kita siapkan bacaan firman Tuhan dari kitab Injil Matius pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Matius pasal 2 ayat 1 sampai 12.
Kita berdoa sebelum membaca firman Tuhan. Di malam ini Bapa, kami boleh ada di sini bersama-sama dengan persekutuan wanita Gereja Toraja, Jemaat Rama Klasis Makassar Tengah, untuk mensyukuri penyertaan Allah selama 56 tahun perjalanan PWGT yang sekaligus menjadi kesukaan bagi kami merayakan Hari Raya Natal. Dalam kesemuanya ini Tuhan, kami akan mendasarinya dengan firman-Mu, firman yang menghidupkan, firman yang menguatkan. Dan karenanya ya Roh Kudus, tolonglah kami, supaya kami boleh mengerti firman ini dan juga menjadi pelaku-pelaku dari firman-Mu. Bersabdalah Bapa, kami sudah siap mendengar di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup. Amin. Sidang masa raya Natal yang kekasih di dalam Tuhan, pembacaan kita terambil dari Matius 2 ayat 1 sampai 12 yang akan saya bacakan dalam bahasa Toraja. Surak kareba kaparanuan natonorani Matius pasal 2 angka misa selako angka 62. Kadanna puang matua, penombana topatanda tandan. Ia tonna dadi motu Yesu dio Betlehem tanah Yudea, tonna linona datu Herodes, saemi tupatanda tandan, to diomai padang rampe matallo, lako Yerusalem nakua. Umbaranani tu datu to Yahudi tu mane dadi. Belanna delek mo tu bintoen na kikita angkisay la umpenombai. Ia to narangi datu Herodes tu yan nato. Tiramban mi sola tu mintu patondokan dio Yerusalem. Narampun mi tumintu pangulu tomina, siayatu mai pandita sura lantondok, annaku tanai lako tu tau kumua, umbala nani dadi tu Kristus. Mak kadami tinde tau lako nakua. Dio Bethlehem, dio tanah Yudea, belana susi moto nasura nanabi nakua. Bethlehem, dio tanah Yehuda, inang ta ia nalaiko bitikna, tumintu pangulu Yehuda, belan na iko nanisun misa panglalan, tula ungkambi taungku to Israel. Pakalan na tambay buni mi Herodes, tuto patanda tandan. Anape sumpui lako kumua sangapo mo dukun na tubintoen. Na suami tinde tau lako Bethlehem siya nakua. Lau mo komi, umpe manas satongan ni tudiona piayato, siya yammi kak butui, paisan nina, ang kulau duka umpe numbai. Na perangibang tukadan na datu, anamale tinde tau. Na yatu bintoen, na kita dio rampe matallo, malebang undoloanni, na sae tadang dau si patunna, langan tinde pia-pia. Yaton na kita itu bintoen,
lenduk mi para nunna penanna tinde tau. Male mi tinde tau tama banua yato, na kita itu piak-piak sola Maria indokna. Tukumi umpenombai, na bungka nasangi tu pak panianna, na pasunni tu yananna, ana penombani lako tu pak kasianan, ya mau tumai bulaan, sia dupa, sia muru. Ya ton na patudumi puang matua tinde tau lan tindona, kumua dak na sule lako Herodes, sule mi tinde tau lako tondokna, unnola lalan senga. Amin. Demikian firman Tuhan, berbahagia kita yang membaca mendengarkannya, diberkati kita yang melakukannya dalam hidup. Amin. Vokal grup lansia kelompok 5 diberi kesempatan memuji Tuhan.
Terima kasih para lansia. Siapa bilang lansia tidak berguna lagi? Meoli kami tahu. Oh, jadi semangat para lansia ya. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, shalom. Betul-betul ada shalom. Betul ada shalom. Berapa jam saya mau khotbah ini supaya ada shalom? Ada yang bisik saya tadi. Oh ya, ada yang bisik saya tadi bilang pendek-pendek saja. Tapi sebelum saya khotbah, kita lihat dulu ini pentas-pentas yang mau lewat. Drama PWGT Jemaat Rama. Sesudah Yesus dilahirkan, datanglah orang Majus dari timur. Mereka adalah para ahli perbintangan, ahli dan ahli nujum. Mereka melihat bintang di timur dan mereka ingin menjumpai bayi Yesus. Mereka belum mengenal Tuhan. Teman-teman, sepanjang saya menjadi ahli bintang, seumur hidup saya baru melihat bintang seperti itu. Luar biasa. Yang mana bintangnya, saudara? Lihat ke timur, lihat bintangnya, terang sekali. Yang itu, saudara? Ya. Wow, luar biasa. Amazing. Ya, benar. Selama ini bintang itu bergerak dari timur ke barat. Tetapi bintang ini bergerak dari timur ke selatan. Wow, sungguh ajaib. Luar biasa. Siapa gerangan sang raja yang telah lahir, ikut perintah para malaikat, lepaslah jari sang bayi di palungnya,
tergempit. Mari melihat, nyanyikan sorak tergempita bagi Allah. Sang Juru Selamat datang ke dunia, nyanyikan sorak tergempita bagi Allah. Kelahirannya membawa damai. Dalam perjalanan itu, segerombolan orang berjumpa dengan orang Majus. Hai, orang Majus. Hai. Mau kemana kalian? Kami akan ke Bethlehem menjumpai sang raja yang baru lahir. Ke Bethlehem. Hah? Ke Bethlehem? Itu kan jauh dari sini. Oh, itu tidak jadi masalah. Jarak tidak akan menjadi penghalang buat kami untuk bertemu sang Juru Selamat. Kamu mau ikut? Saya mau. Ayo, kita yuk. Ayo. Hai orang Majus, apa yang kalian bawa? Wah, emas. Dan itu. Ya teh di sana mur. Wih deh. Mur, sangat nemu. Emas. Ya. Aduh. Tidak sayang dengan emas. Jangan kau pegang, nanti kau ambil. Banyak juga mas kue. Jangan kau. Mau dipersembahkan masnya? Ya. Saya juga punya emas banyak. Tapi yang lebih berat lagi. Nih. Ya. Mau tidak kutraktir pergi jalan-jalan? Mau dong, kita mau. Karena masku tidak akan kupersembahkan. Kita jalan-jalan kemana? Mau? Iya, kalau di sana nanti kita selfie. Cimik. Mantap, iya. Kasih masuk di Facebook ya. Ya. Oke. Supaya orang lihat kita. Pamer. Iya, gigi mas. Gigi mas. Mantap. Sombong sekali. I will follow him wherever he may go, and near his I always will be, for nothing can keep me away. He is my destiny. Aduh, capek kumu deh. Lapar kumu lagi. Siapa kayak yang ada makanannya? Oh, kayaknya itu sana ada makanannya deh. Mau kak minta sedikit deh. Minta kak seru sedikit kuemu Banyaknya di kuemu, bagi kak sedikit bah. Sedikit kalau kueku ini, kalau saya kasih kok nanti nama perjalanan masih jauh berapa kak nanti? Nah, apa saya pakai makan nanti kalau saya kasih kok. Badanku gemuk nanti kurus nanti jadinya kalau saya kasih. Ih, kasiknya ini nah satu Cina. Sedikit kueku ini kalau dia sedikit. Ih, kasiknya ini perempuan. Kau juga kuemu. Ih, kasik. Ih, ayam lagi. Minta kedua sedikit, Mang. Teh aja. Isto makan. Ih, bahaya ini. Isto makan. Teh aja. Ini paling enak lagi. Minta dulu. Lapar kan enggak bawa, Kak. Ih, kasiknya ini perempuan semua. Enggak ingat kok, Kak, kalau ada siapa yang traktir kok. Kemarin siapa yang traktir kok baksonya nyamin di depan? Ih, 2 hari yang lalu. Ih, tidak ingat. Siapa traktir kok pangsitnya Stepang? Ih, pura-pura lupanya. Minggu lalu siapa panggil kau makan kapurung di rumahku? Ih, nah lupanya lagi. Begini nih rasa persaudaraanmu. Begini sih. Kecewa aku sama kalian, kalau ada uangku saya panggil aku semua. Ya ampun, kecewa gak sama kalian? Kecewa, Kak. Penonton, kecewa, Kak.
kenapa kau anu? Oh Dika, siam juga le. Kecewa kan sama teman, masa makanannya tidak nak kasih biar sedikit. Ondok Dika. Sabar kau mile. Tuhanku, bila hati kawanku terluka oleh tingkah ujarku dan kehendakku jadi panduku, Orang Majus yang baik, saya minta maaf, saya tidak bisa melanjutkan perjalanan ini. Saya kecewa sama mereka. Saya kecewa sama mereka. Karena kecewa, seorang ibu melepaskan diri, mengundurkan diri untuk ikut perjalanan. Saya kembali bermurah hati karena ini mumpung ini kuenya masih ada. Pada kasih semua kuenya jadi ambil. Makan. Kamu kan lapar kan? Kalau ku makan ini ndak nu cerita aja lah di belakang. Oh, iya pale deh. Berhubung saya lapar ku makan ini. Oke. Sekolah semua iya. Oke, saya maafkan kalian semua. Mari kita lanjutkan perjalanan kita lagi. Hai, orang Majus. Kalian sedang bawa apa untuk persembahkan kepada raja kami yang baru lahir? Tak mau lihat ini Mas tuh, sana. Ya, Mas. Wih, besarnya, wih, besar sekali. Ih, wih, Mas, besarnya Masnya. Harum. Kemenyam. Harum sekali. Ini namanya mur. Mur. Ya mur. Ini mur. Wow. Emas ini melambangkan bahwa bayi Yesus akan menjadi Raja yang agung. Kemenyan ini melambangkan bahwa bayi Yesus akan menjadi imam yang agung. Wow, biasa. Dan ini mur melambangkan bahwa bayi Yesus mati untuk menebus manusia menuju keselamatan kekal. Ku bilang memang ini minta yang ku jelaskan toh teman. Ih betul. Baik. Ini misalnya yang ku jelaskan tadi deh. Itu tadi ada mur ya? Bukankah murban? Ya. Atau mur yang di kaki kalian? Mur namanya kalian, itu. Oh, saya kira itu mur yang di mobil itu, yang kecil-kecil. Lebih sokta dia. Maafkan saya kalau begitu. Baik kalau begitu kita lanjutkan perjalanan ke Bethlehem. Ayo. I will follow him wherever he may go.
and it is and always will be. For nothing can keep me away. He is my destiny. I will follow Him. Ever since He touched my heart, I knew there isn't an ocean so deep, a mountain so high He can keep me away from His love. I love Him, I love Him, I love Him, and where He goes I follow, I follow, I follow. I will follow Him, follow Him wherever He may go. There isn't an ocean too deep, a mountain so high He can keep me away from His love. Besti-besti semua? Ya. Ayo kita berangkat. Maka berangkatlah mereka menuju ke Betlehem melihat bayi Yesus yang lahir, dan mereka tidak melalui jalan yang pertama, namun mereka mengambil jalan yang lain. Demikianlah drama dari PWGT Jemaat Rama. Sidang masa raya Natal yang kekasih dalam Tuhan, Kitab Injil Matius dan Kitab Injil Lukas berbicara tentang dua kelompok yang menjumpai Yesus. Dalam Injil Matius pasal 2 yang kita baca tadi itu orang-orang Majus. Sementara dalam Kitab Injil Lukas pasal 2 ayat 8 menceritakan tentang gembala-gembala. Tetapi para gembala ini memang menemukan bayi Yesus karena jarak antara Efrata dan Betlehem begitu dekat. Sementara Injil Matius berbicara tentang kelompok orang Majus. Ini berasal dari daerah yang cukup jauh. Dan bisa diperkirakan bahwa sebenarnya yang dijumpai oleh orang Majus bukan lagi bayi, tetapi balita. Dalam konteks bahwa bukan lagi di kandang tetapi sudah berpindah ke rumah. Karena perjalanan yang cukup jauh, maka kemungkinan bahwa Yesus itu sudah berumur sekitar 1 sampai 2 tahun. Makanya Herodes memerintahkan untuk membunuh bayi atau anak 2 tahun ke bawah. Nah, saudara-saudara, apa yang menarik dari orang Majus ini? Tadi sudah dijelaskan orang Majus ini ahli perbintangan, nujum. Juga bisa dikatakan bahwa mereka adalah orang-orang bijaksana. Dari kata magoi itu disebut sebagai orang bijaksana. Lalu saudara-saudara, saya tidak tahu dari mana cerita tentang orang Majus itu 3 orang.
Nah, setiap Natal saya masih kecil juga, Natal sekolah minggu Sitan Lubang tuh orang Majus. Saya coba bolak-balik Alkitab, saya cari di tafsiran tidak ada, cari buku teologi lain, sumber-sumber lain, ternyata tidak ada. Tapi kenapa di gereja bikin 3 orang? Ternyata ada tradisi, saudara-saudara, ya, tradisi menyebut 3 orang, yaitu Melkior, Baltasar, dan Gasper. Ya. Sehingga muncullah yang namanya orang Majus itu 3 orang. Sebenarnya dari kata jamak di situ tidak mencantumkan jumlah. Bisa saja lebih. Ya. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, apa yang mereka lakukan ketika melihat bahwa ada bintang yang beda daripada yang lain? Ini yang menarik. Dalam pemahaman mereka, dalam tafsiran mereka, dalam pandangan mereka ada yang lain daripada yang lain. Dan karenanya ketika mereka melihat bintang itu, mereka mengikuti. Pergi. Kemana bintang itu pergi? Tidak ada pertanyaan atau diskusi yang terjadi di antara mereka. Pokoknya pergi. Ya tedotu menjadi petunjuk. Ini mirip-mirip pemanggilan Abram ya. Tinggalkan kampung halamanmu, pergi. Tidak ada negosiasi. Wah, sampai kapan ini bintang? Ya mau kemalena tasik mau di Leilambani mateki. Nah, mereka ini tidak naik pesawat, tidak naik kapal laut. Tapi pergi. Ini yang menarik, saudara-saudara, harus kita lihat bahwa ada semangat dari orang-orang Majus dalam pandangan mereka bahwa ada sesuatu yang terjadi lain daripada yang lain. Dan karenanya ketika mereka memasuki wilayah kekaisaran pemerintahan Herodes, tadi ini bahasa Toraja, jadi saya lihat Ketua PWGT Klasis Makassar Makassar Tengah. Maaf, soalnya tadi malam saya di Makassar Timur. Saya dengar tadi tak tanda itu. Ya, kami tidak tahu itu, tapi udah saya mau katakan begini. Ya tandai, kumandai saja. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea, pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Kami melihat bintangnya, seorang raja. Wah, ini kalau diganggu wilayah kekuasaannya ini bahaya. Kira-kira kalau Ibu Ketua PWGT Makassar Timur tiba-tiba ada ibu-ibu datang, Makassar Tengah, di mana itu Ketua PWGT? Ada katanya Ketua PWGT Makassar Tengah. Wah, siapa ketua? Nah, saya yang ketua. Masa ada ketua lain? Kira-kira Ibu tidak terganggu kalau sudah disahkan, sudah diteguhkan di dalam Bangkala, tapi tiba-tiba ada orang datang sama Ibu bilang, di mana itu ada seorang ketua PWGT Makassar Tengah. Ibu terganggu tidak? Terganggu. Herodes ini seorang raja yang bengis, kejam.
Coba lihat dalam ayat 16 sampai 18 dari Matius pasal 2, saudara-saudara. Pembunuhan anak-anak di Bethlehem. Tidak tanggung-tanggung dia lakukan itu demi menjaga otoritas wilayahnya. Banyak juga orang biasa begitu. Karena terganggu mutu otoritasnya, kok saya ngadu kemana pun kau. Ini berbahaya, saudara. Karakter seperti Herodes jangan dipraktekkan dalam hidup sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus. Lalu dengan diam-diam dia memanggil para ahli Taurat. Sini dulu. Ada betulkah itu raja orang Yahudi? Apa dikatakan? Memang kata Nabi Yesaya. Di Bethlehem. Tapi itu diam-diam ya. Tidak di depannya orang Majus. Makanya dengan pandai sekali Herodes ini ngomong apa? Orang Majus ini. Kau pergi cari ya. Kalau kau sudah dapat, ini logat Manado ini, ngana pulang ulang ke sini Jo. Hah? Kita juga mau pergi. Liciknya toh, melong teh, tapi di sini busuk. Budak duka tahu susi tolek. Yang nama akade weh. Lolong susi minna. Apalagi kalau dengan gaya toh. Iyo kamu mi. Iyo. Yang gayanya diikuti. Betul itu. Tapi nakon itu jong. Di depan tak bagus sekali. Tapi di belakang dia tikam ki. Derakan de PUGT Jemaat Rahmat toh. Den raka. Inde jong nak kombai den. Ya. Hati-hati ya. Biasanya orang tidak suka pendeta Yosama karena to the point saja. Lebih baik to the point daripada muluk-muluk seperti Herodes. Pergi ya, nanti kalau dapat pulang ulang ke sini. Lalu apa yang dibawa oleh orang Majus ini, saudara-saudara? Emas, kemenyan, dan mur. Emas itu melambangkan kemuliaan, bahwa Yesus itu adalah yang paling mulia. Dari semua yang paling mulia di dunia ini. Kemenyan itu menandakan bahwa Yesus itu membawa sukacita, membawa damai sejahtera, membawa yang baik. Dan mur itu melambangkan bahwa ketika nanti dia mati, dia akan diminyaki dengan mur itu. Luar biasa feeling dari orang-orang Majus ini. Dan semua itu memiliki harga yang begitu mahal. Masuli tiap ya teh. Tidak murahan, saudara. Tapi banyak orang selalu bawa yang murahan bagi Tuhan ya.
Kau paresa duka to persembahan allo minggu. Budak bang to seng di isolasi di Patama pundi. Atau yang tidak ada nomornya. Atau yang banyak sisi ikannya. Atau yang sudah bonyok mi dikasih masuk di pundi. Coba saya mau panggil Oma tapi masih cantik bah. Ibu Alex, kira-kira mau terima itu uang yang sudah tidak ada nomornya? Enggak mau. Coba kasih anak sekolah minggu kalau dia mau. Tapi ironinya, mengapa kita selalu memberikan persembahan kepada Allah, persembahan yang begitu tidak layak? Di konsistori tadi ada saya lihat waktu saya ke sana. Kutiru-tiru bang do meja. Pasti persembahan teh. Nah singkirkan majelis. Le, opa. Saya lihat di atas meja tadi di belakang tuh. Tidak mungkin apa namanya. Oh enggak tahulah apakah itu persembahannya majelis atau persembahannya jemaat, saya tidak tahu. Tapi yang penting ada di konsistori tadi. Ku balik-balik sih. Tak nalaya te yamu tono kami, jangan dihitung itu. Itu yang cocok itu. Kalau ada yang tidak layak, jangan lagi. Sama saja kita menyetujui orang yang memberi persembahan yang tidak layak bagi Tuhan. Dosanya sama dengan kita. Jadi tidak memang mi Pak Bengan nilai. Yang hitung nanti persembahan itu habis selesai itu, lihat baik-baik. Kalau memang sudah tidak layak, jangan mi. Sama dosanya orang yang memberi yang tidak layak itu dengan kita yang menyetujui menghitungnya. Jangan. Singkirkan mi saja. Jangan ikut-ikutan. Tapi ya te kutiro-tiro TPWGT si beda. Kalau Natal setiap tahun pasti yang terbaik. Tepuk tangan PWGT dulu. Yang pertama, Tosca semua. Kau ya di KTT Toskana atau tolong pemilihan di Tosca. Narampo pole tahun depan nama Tosca duka. Apa nami tiro-tiro bang, masih ada itu mau makasihan sana. Tolong pemilihan di Tosca to. Yo. Nanti tahun depan saya datang lagi mengintip di sini mak Toskana sang siamuraka. To oma joboko. To oma joy tadi kana mak Toska. Ya. PWGT tadi malam saya melihat persembahannya di Makassar Timur. Dia bilang, bagus semua ini persembahan Pak Pendeta. Kuku mudah-mudahan tidak hanya sekali setahun. Jawabannya sudah ada 3 toples itu saya kumpul. Lamuran na mbay pa magasamaro Siya na lainan. Pertanyaannya, apakah kita sejelek itu di hadapan Tuhan? Mengapa Tuhan kita nilai seperti itu? Ya ini ibu-ibu tadi bilang ku traktir kok. Kalau ada uangku ku traktir kok makan semua. Ada bakso di sini 2.000. Ada bakso 2.000. Bakso babi di situ 2.000. Masih mau dia kasih 2.000 di situ? Tapi kenapa kita kasih 2.000 di pundi? Tidak ada. Di pres sadako, pres saya deh. Pres memang idako, jangan ada 2.000 di dalam sini. Jangan ada 2.000. Mental 2.000 semua. Makanya gereja Toraja ini banyak sekali gedung gereja puluhan tahun baru ditabiskan karena apa? Mental 2.000. Karena mulai dari sekolah minggu sudah ditanamkan orang tuanya 2.000.
Pergi anaknya minta, maka pergi sekolah minggu mama, persembahan. Nambil itu dompetnya. Nah dapat 2.000. Kenapa pilih-pilih? Kasih ke yang besar. Supaya dia besar nanti tahu, oh persembahan harus besar. Yang bagus. Saya pernah duduk-duduk, lalu datanglah anak sekolah minggu persembahan. Bapaknya di samping saya. Mau ke sekolah minggu papa persembahan. Dia ambil dompetnya, dia buka. Utir-utir uang itama. Banyak uangnya, saya bilang kenapa? Kan lama sekali. Kasih nih. Dia bilang begini. Nggak ada uang besar semua pak. Kasih itu yang besar. Udah maro. Dengan gayanya, udah maro. Saya bilang bukannya kasih pendeta itu pak. Tuhan dikasih itu. Apa ini pendeta juga ini? Siapa suruh kau datang duduk di sampingku tadi? Kau kasih lihat lagi buka dompetmu. Ya aku lihatlah. Terpaksa dia kasih 5.000 itu anaknya. Dengan menokok-nokok. Busuk mukanya. Tidak rela dia memberi 5.000 sama anaknya kasih persembahan. Ketika anaknya sudah besar, saya bilang sama dia, kau masih ingat bapakmu udah kasih kau dulu nama marah-marah? Dia bilang, iya ompen. Dia sudah merantau di Papua, sudah kerja. Jangan kau begitu nak Karena kebetulan waktu diberkati saya dipanggil, dia berkati. Om pendeta berkati saya. Saya berkati. Kau masih ingat itu? Iya. Kalau ada anakmu nanti jangan seperti bapakmu Kasih yang terbaik untuk anakmu. Kalau kita hanya terinspirasi sekali dalam setahun dengan persembahan orang-orang Majus, emas, kemenyan dan mur, lalu sesudah itu dari Januari sampai Desember lagi, sama saja kita kembali ke model lama. Berarti kembali ke jalan lama. Padahal Yesus bilang sama orang Majus, jangan kau pulang ke situ, tapi tempuh jalan lain. Jalan lain yang mungkin jauh, yang penuh dengan tantangan, persoalan, tetapi bagi orang Majus ini adalah perintah Tuhan, dia harus lewat jalan lain. Mau banyak masalah, mau banyak tantangan, mau banyak pergumulan, lama baru tiba, tetapi ini perintah Tuhan. Tapi banyak orang suka kembali. Ini saya hampir 27 tahun jadi pendeta. Bulan 2 nanti saya 27 tahun jadi pendeta. Lalu biasanya di akhir-akhir tahun banyak sekali orang berkomitmen. Bahkan dalam doa dia katakan begini, Tuhan, melong liu itu caranya berdoa. Tuhan, kalau kau perkenankan saya memasuki tahun yang baru, saya akan membuka lembaran hidup baru. Berarti mataku mati le. Tapi apa yang terjadi? 3 minggu ji di Januari. Sesudah itu tenggelam hilang lagi. Seperti kapal selam. Kristen kapal selam. Desember baru muncul lagi. Tuh. Inilah kita. Kembali ke model lama, kembali kepada kehidupan lama, dan tidak betul-betul memegang komitmen itu bahwa dia harus berubah di hadapan Allah.
Hanya di mulut ada selebrasi saya akan berubah, tetapi dalam realita hidupnya tidak berubah. Buddha tahu susi tolek? Ibu-ibu, kalau selama ini selalu seperti radio transistor buat suaminya, ti pasi tongan ni puduk nakin nomeli monen. Tahe kutiro riku wisam prate ite. Berhentilah seperti itu. Berhenti. Tidak menyelesaikan masalahmu kalau begitu caramu menghadapi suamimu. Tidak menyelesaikan, malah bertambah rumit. Bertambah rumit. Kalau ada masalah dengan suami, jangan pergi sama tetangga. Curhat. Pasang status di medsos. Dari lorong ke lorong maklingka mengkaruk. Kenapa ke ibu? Suamiku selingkuh. Wah, teriak di lorong situ. Bukankah Alkitab bilang, masuklah kamarmu, tutup pintunya, berdoalah kepada Tuhan. Bukan teriak-teriak di lorong. Moneku selingkuh. Di kamarmu kau bicara dengan Tuhan. Omong sama Tuhan semua kelakuan suamimu. Minta Tuhan tolong bawa suamimu kembali ke rumah. Makanya ibu-ibu juga kalau ini menerang duka kami sedikit, ya mike up. Apa Natalie baru make up, laku salon. Coba setiap hari, bedanya kita dengan orang Jawa. Ada orang Jawa sini? Mana orang Jawa? Oh. Setiap hari Toto Jawa ya niru jamu. Mak badak-badak, mak rensong-rensong, nah sambut suaminya, mak parfum. Suaminya bilang, bagaimana mau cari di luar? Nah, di rumah bagus sekali. Tapi kalau sudah daster 5 hari Mia bang sia. Me suku bang mo. Makanya ketika lewat di jalan raya nak kuailong na. Di mana itu? Sebab di rumah me suku bang mo. Ya, ibu-ibu. Naporay opa-opa temay. Naporay. Leo pa. Yo, bilang sama Oma. Bilang sama Oma, apa pendeta bilang kita harus, Oma harus rapi-rapi. Bersih-bersih. Pakai parfum. Ya. Pira itu parfum? Enggak. Mana mahal itu parfum dengan tedong bonga? Nah, pengkuleng nali itu tedong bonga. Na parfum mahal. Tapi kalau tedong nenek mati. Tedong 250 juta. Cari. Parfum mahal. Ya. Mana lebih mahal suamimu atau tedong bonga? Hah? Makanya beli parfum.
Lebih baik tidak terongbong daripada suamiku lari. Ya. Tapi kalau kamu beli parfum, belikan juga suamimu. Jangan egois. Yang tidak ada suaminya, belikan pendetanya. Itu tuh. Kasihan tidak ada istrinya di sini. Belikan parfum. Iyo biasa di kake lamale mo kanina kiudu kumo teme warga jemaat harum. Nambay na kuwang tasik bang te pendeta. Belikan. Catatan pertama dari firman Tuhan, bagaimana kesungguhan orang-orang Majus mencari Yesus. Pertama apa? Mau menyembah Yesus. Menyembah Yesus. Menemukan keselamatan pada Yesus. Dan ini yang harus menjadi spirit bagi kita, bahwa benar-benar kita juga harus seperti itu. Tidak hanya menjadi orang Kristen keturunan, orang Kristen KTP, orang Kristen karena makanan, tetapi kita Kristen karena Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Jangan karena enak itu babi Pak Piong baru kita Kristen. Karena banyak jual RW di sini kita Kristen. Tapi Kristenlah karena Yesus. Jangan karena opa, oma, bapak dan mama Kristen, kita juga terlahir Kristen, makanya ditulis di KTP Kristen. Tapi bukan itu yang menjamin kita untuk pergi menghadap kepada Yesus nanti. KTP ku Kristen Tuhan Yesus. Tapi Yesus mengatakan prakteknya apa? Bagaimana dalam hidupmu? Betul kok Kristen? KTP-mu boleh, tapi perbuatanmu. Makanya dikatakan di dalam kitab Yakobus, iman tanpa perbuatan adalah mati. Dan perbuatan tanpa iman adalah mati. Harus balance. Apa nah? Yang mana ke akhir tahun garaga program anggaran balance. Tidak begitu, harus balance. Ini ambeku sekretaris BPK dulu waktu saya pendeta pemuda. Oh, yang tanggara anggaran harus balance, seimbang. Tapi ini prakteknya saudara. Kita beriman kepada Yesus, kita ngomong kita percaya kepada Yesus, tetapi dalam praktek kehidupan tidak seperti itu. Coba lihat bagaimana orang-orang Majus ini. Jangan kau pulang ke sana, tapi kau harus tempuh jalan lain. Dalam ketaatan dan ketundukan terhadap perintah Allah. Itu yang harus kita lakukan sebagai orang Kristen. Cuma saja biasanya dalam ibadah-ibadah selalu ada pengakuan dosa. Pengakuan dosa. Tapi hanya seremoni. Kita tidak kembali ke dalam hidup kita betul-betul berubah. Padahal Yesus datang, Natal itu adalah membawa sebuah perubahan, pembaharuan, kritik sorga terhadap manusia di dunia. Tapi kita sering euforia dengan Natal itu. Tapi bukan memuji para PWGT. Tapi memang benar-benar PWGT ini sudah memperlihatkan di usianya yang ke-56 tahun. Ini
Sudah berapa minggu ini yang mewarnai Facebook adalah Tosca. Jayalah PWGT. Nang jaya tongan itu PWGT lah. Kau mbak apa itu tak bang apa jaya? Iyo usianya tapi umurnya orangnya tua mi. Opa-opa mi lagi. Tapi coba lihat ibu-ibu. Ini saya mau katakan kritik kepada kita kaum lelaki sebenarnya. Sudah 13 tahun tapi kalau kebaktian orang PKB 5 ji orang. 5. Ada mi RW, ada mi ikan bolu, ada mi tapi 5 ji datang. PWGT biar tidak ada makanan kumpul banyak. Makanya saya bilang yang banyak masuk surga nanti itu PWGT. Jangan tersinggung Pak. Jangan. Tapi pulanglah bilang daripada lenasan ke neraka, mari kita ikuti PWGT. Tadi PWGT, mari kita pergi. Wah, bagus. Ya mau ke bapak-bapak, na panggil li bainena, Pak, tamale, nakoi ko bangamo. Sebayangkan toh dipanggil toh, ibu-ibu panggil suaminya, Pak, ayo kumpulan. Kau mi saja. Capek Kak. Tapi kalau ada mi WA main domino, saya nasang. Lebih menarik domino daripada Tuhan Yesus. Ya. Dereka Natal PKB de Rama. Lusa. Bisa-bisa lah Buddha saya susite. Iya ketuanya makanya saya tanya. Karena saya tahu. Semoga. Jangan semoga Pak. Bilang kalau Tuhan berkenan. Begitu. Aku sangat membayi tak asyara kapang. Biasa sule ke pelaut itu ke Desember. Sule. Toraya Mamali, Papua juga pulang. Masalah jurasang Papua. Saya jolu pelaut. Yang komite mama-mama pelaut moneme. Angkat tangan yang pelaut suaminya. Ku penunui rokok. Woi, ini trek mbak tu pelaut suaminya. Misa ari. Nang kaliman nadaya 2. Ini teroko mbak tu pelaut munena. Tai, teroko mbak. Tai. Misa ada 2 hari Pak. Kerja di luar. Teleponnya Natal ini pulang kok. Kita mau Natal juga PKB. Jangan cuma uang yang dikirim. Uang Yesus tidak terlalu butuh uangmu, tapi tubuhmu. Ini banyak sekali jemaat biasa ini ya. Pintar main-main Alkitab, ayat Alkitab jemaat biasa. Waktu saya dulu di Masamba, ku penunu anggota jemaat saya tak saya mak gereja. Malik ku kunjungi. Kenapa ndak datang gereja kemarin Om? Pak Pendeta, Alkitab bilang jangan datang dengan tangan hampa. Wah macam-macam toh udah mau tindilan newana Ambil Alkitabmu, kita main ayat-ayat Alkitab. Buka Roma pasal 12. Apa dia bilang? Basahin itu, basahin Om, basahin. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Pernah lihat uang bernyanyi? Pernah lihat uang nyanyi? Lompat-lompat di pundi? Tuhan tahu kalau tidak ada uang tak. Tuhan tahu. Tapi kalau ada hati-hati kok. Nyawamu juga ada cabut Tuhan. Jadi pertama adalah bagaimana kita yang ditebus. Kita yang diampuni dosanya, kita yang diselamatkan. Bukan uang tak yang diselamatkan dan ditebus, bukan. Kalau Anda sudah beriman dengan baik kepada Yesus,
maka apapun kau akan persembahkan kepada Yesus. Amin. Sama dengan orang Majus tadi. Emas, kemenyan, dan mur. Tapi mudah-mudahan di Desember ini tidak terlalu banyak orang ngomel. Karena banyak sekali proposal datang. Banyak amplop dikirim di rumah. Toh? Natal jemaat. Natal PW. Natal PKB. Natal PPGT. Natal sekolah minggu. Natal lansia. Natal kerukunan. Natal kantor. Itu baru 8 itu. Saya nggak patuh kalender. Lalu mulailah mana basar lagi. Wow. Ketok-ketok misalnya di pintu di pagar. Tiroi pia mindera. Kayaknya PPGT bilang bapak tidak ada. Padahal ada mobilnya. Banyak orang ngomel di bulan Desember. Padahal kita ini Desember sukacita. Saya selalu bilang sama istri saya, mintu empolok tu rampon de banua patamai. Angga pabelammu, patamai. Jangan pernah bilang, banyak sekali. Patamai. Sabayan tamak pala alobang adukan na tandai puang keden ni tamak pala alobang. Ya. Maaf, saya pakai bahasa Toraja di. Ada ibu ini dari Ambon ini. Berikan sesuai dengan kemampuan kita. Bagikan dalam amplop-amplop. Baru berikan dengan sukacita senyuman. Ini persembahan saya. Jangan kasih di amplop. Ale mati, peparu. Nggak usah kasih kalau mau diikuti peparu. Jangan. Jangan kasih kalau kita ikuti dengan kata sontoloyo. Jangan. Tapi berikanlah dengan sukacita. Dari sini tuh. Kentara duka itu tuh memang memberi. Dengan sukacita. Kentara duka itu tahu mak pak bengan tidak sukacita. Hanya keadaan terpaksa. Tapi ingat. Allah datang ke dalam dunia ini bukan karena terpaksa. Allah datang ke dalam dunia ini bukan karena tidak memiliki sukacita, tetapi dia datang dengan penuh sukacita. Buktinya adalah dia harus lahir di kandang domba, tidak mencari tempat yang baik sebagai pertanda keberpihakannya terhadap manusia. Bahkan sampai ke alam kubur sebagai cinta kasihnya kepada manusia. Inilah yang harus kita teladani dalam hidup. Maaf, saya tidak sengaja untuk mau membangkit-bangkitkan duka cita dalam hidup saudara-saudara. Kalau ada sekiranya ibu-ibu atau bapak di sini yang sudah meninggal pasangannya, apakah betul-betul saudara-saudara cinta betul sama pasangan? Cinta betul? Tapi waktu suami atau istri dikubur, sampai di mana? Masuk ke dalam petane, lalu bilang sama orang tutup pintu dari luar. Sampai di mana? Di pintu petane. Opa, dada, saya di pintu petane. Berarti hanya sebatas waktu hidup. Ada cerita nenek-nenek, cucu pertamanya mati, dikubur di bawah tanah. Waktu sudah di bawah dia bilang, rampan anakku mana rokoso lampuku pas kaburu dampuku. Anaknya bilang, ma, sabar Ki, ma. Begitu memang. Tidak, saya turun kubur dengan cucuku.
Langsung dia bilang anaknya, rampadan nih tau, parok ite nenek na takaburu isola ni ampona. Nakwa kada mereka nalatongan so. Berarti di sini ji, mau lihat orang. Tapi lihat Yesus saudara, tidak hanya cinta dia ngomong di sorga tapi turun ke bumi. Tidak hanya sampai dunia orang hidup masuk ke dalam alam kubur. Itulah cinta yang sejati. Dan itu yang harus kita warisi dalam hidup kita sebagai umat pilihan Allah. Kalau ada kasih di sini, kalau ada shalom, silakan salam orang di sampingnya, tiroi mata malotongna. Katakan shalom. Salam kiri kanan, depan belakang shalom. Tiroi mata malotongna. Shalom. Bagaimana itu? Belum salaman tuh. Lihat mata hitamnya. Sudah. Ya, bagus. Wah, Oma dokter bagus. Wah, enak salam anasang. Mantap Oma. Ya mau ibu-ibu biasa ke sisengkiam mi bertahun-tahun. Sampai matinya juga tidak pernah damai dengan orang. Nanti ya kita salaman, lihat betul matanya baru. Kentara tuh tahu tak na tulus. Male matan na saya. Iya, dilihat matanya. Kenapa takut? Dilihat bagus-bagus. Ya, tapi itu dia senyum. Shalom. Jangan bilang. Nah salama ki itu nih belu. Jadi saudara silahkan. Praktekkan dalam hidup. Tidak hanya sebatas kita seremoni, tidak sebatas kita teriakan kasih Kristus, tetapi kita praktekkan. Tuhan menunggu prakteknya, bukan selebrasinya. Bukan. Mereka lobongi di Pukadai, saya mengasihi kau, saya mencintai kau, saya. Tapi buktinya tidak. Aku mengasihi kau Tuhan, tapi buktinya dalam hidup tidak. Jangan kembali ke jalan yang lama, tetapi tempuhlah jalan yang lain menurut Kristus. Amin. Tuhan memberkati. Kita masuk dalam saat teduh saudara-saudara. Kita tundukkan kepala. Lalu kita mau mengatakan Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu ini. Terima kasih untuk kasih-Mu yang telah datang melawat kami umat manusia. Umat yang penuh dosa dan celah. Umat yang suka melawan Allah dalam hidup ini. Sekalipun kami bertahun-tahun telah menjadi umat-Mu, tapi kami belum mempraktekkan apa yang Kau perintahkan dalam firman-Mu. Kami belum melakukannya Tuhan, kami mohon ampun. Ya Roh Kudus, baharuilah kami, ubahkanlah kami. Biarlah kami boleh menanggalkan hasrat yang sia-sia, egoisme kami yang tidak pernah membawa kami kepada pertobatan. Biarlah kami tidak kembali kepada cara hidup kami yang lama, tetapi kami membuka lembaran baru. Seperti Engkau telah berkata kepada orang-orang Majus, pulanglah dan tempuhlah jalan yang lain. Amin. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud.
para majus dari timur datang dengan persembahannya, yakni emas, kemenyan, dan mur. Lalu, apakah yang akan kita persembahkan kepada Dia, Sang Juru Selamat kita? Pada diri kami tidak ada emas, mur dan kemenyan yang dapat kami berikan sebagai persembahan kepadamu. Akan tetapi kami hendak mempersembahkan hati kami, komitmen dan kedaulatan kami untuk mengabdi dan melayani sesama seperti yang Engkau teladankan bagi kami. Gita surga bergema sambil persembahan dikumpulkan. Dan ada kotak 12 di hadapan kita. Mari kita mengisinya juga dengan penuh sukacita sebagaimana firman Tuhan tadi, sesuai dengan bulan kelahiran kita. Lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah senang, melakukan kabar baik, lahir Kristus Sang Ajaib. Gila surga bergema, lahir Raja mulia. Yang di sorga disembah, Kristus Raja yang benar, lahir dalam dunia, dan Maria bundanya. Dalam daging ditenang firman Allah yang kekal, dalam anak yang kecil nyatalah Immanuel. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Raja damai yang besar, surya hidup yang benar, menyembuhkan dunia di naungan sayapnya. Tak memandang dirinya, bahkan mati terimanya, lahir untuk memberi
mendengarkan persembahan pujian berturut-turut. Yang pertama dari PKB Jemaat Rama, yang kedua kalau ada dari PPGT, yang ketiga PWGT Jemaat Rama. Mbak Mokomi PKB. Tambah itu dah. Adakah? Ya, sambil menunggu kalau PKB belum siap, PWGT Jemaat Rama. Ada?
Apakah PGB ada? Tidak ada. PPGT? Tak eduka. Sekolah minggu? Tak eduka. Ya, na wakil mo PWGT ni na. Den mo mama anda jo, den mo nenek na. Ya, kita akan berdoa saat dipimpin Pak Pendeta. Mari saudara-saudara, kita tunduk dalam doa syafaat, kita berdoa. Segala kemuliaan, hormat, puja dan puji kami angkat kepadamu Bapa Surgawi. Engkau yang sudah memberikan kami kesempatan untuk menikmati persekutuan ini. Kami sudah menaikkan puji-pujian kepadamu baik secara bersama-sama maupun melalui paduan-paduan suara. Biarlah semuanya ini menjadi persembahan yang hidup, yang berkenan kepada Tuhan. Terlebih tubuh kami Tuhan, kami persembahkan kepadamu. Terima kasih kami boleh memberikan persembahan ke tengah-tengah pekerjaan-Mu. Biarlah kiranya Tuhan berkenan atas semua persembahan ini, supaya boleh dikelola dengan baik untuk menopang pekerjaan-pekerjaan Allah di bumi ini. Yang masih ada pada kami Tuhan pun memberkatinya. Kami sudah mendengarkan sabda-Mu. Biarlah sabda ini menguatkan kami menjalani hari-hari kehidupan kami, supaya kami tidak kembali kepada cara hidup kami yang lama, tetapi kami membuka lembaran baru, mengikuti apa yang Tuhan perintahkan bagi kami, sebagai tanda ketaatan dan ketundukan kami kepadamu. Ampuni kami Tuhan, jikalau dalam perjalanan hidup ini kami selalu mengingkari komitmen kami dengan Tuhan. Bapa di surga, bersama-sama kami berdoa untuk panitia yang sudah berlelah-lelah menata dan menyiapkan ibadah hari ulang tahun dan perayaan Natal PWGT Jemaat Rama Klasis Makassar Tengah. Biarlah kiranya jerih lelah mereka tidak menjadi sia-sia. Kami juga berdoa untuk pengurus PWGT yang ada di Jemaat Rama ini. Tuhan yang akan memberkati mereka, memampukan mereka untuk boleh mengayomi semua anggota, sehingga dengan demikian semua anggota akan selalu bergandengan tangan melangkah bersama, seia sekata, untuk terus menjadi media Allah dalam mengabarkan Injil kerajaan-Mu. Kami berdoa untuk pengurus PWGT Klasis Makassar Tengah. Tuhan juga memberkati mereka supaya terus boleh berkolaborasi dengan seluruh pengurus PWGT di tingkat jemaat, klasis, bahkan tingkat pusat. Sehingga dengan demikian PWGT ini akan terus berkumandang di tengah-tengah kehidupan gereja atau raja bahkan dunia ini, dan terus boleh mau mengatakan bahwa Yesus Kristus itulah Tuhan dan Juru Selamat. Kami juga berdoa kepadamu untuk keluarga-keluarga dari ibu-ibu PWGT, suami-suami mereka, anak-anak mereka, cucu-cucu mereka. Tuhan memberkati semuanya. Biarlah sukacita, damai, sejahtera Allah selalu tercurah dalam kehidupan rumah tangga setiap kami. Tuhan, kami mengakui keterbatasan kelemahan kami, bahwa begitu banyak rumah tangga kami yang berakhir pada perceraian, yang berakhir dengan keretakan. Biarlah kiranya Tuhan peduli. Tolonglah kami yang bergumul, yang menghadapi persoalan-persoalan seperti ini. Kami datang kepadamu Tuhan. Biarlah sukacita kembali hadir seiring dengan sukacita Natal ini. Biarlah para suami dan para istri akan menyadari kelemahan-kelemahan mereka dan berkomitmen untuk bergandengan tangan kembali bersama dengan suami,
dengan istri, dengan anak-anak, supaya keluarga-keluarga ini terus menjadi keluarga Kristen yang baik. Kami berdoa kepadamu Tuhan, untuk semua program-program PWGT dari tingkat jemaat sampai ke pusat. Tuhan memberkati agar semuanya boleh terlaksana dengan baik. Orang-orang tua kami, para lansia juga kami doakan, Tuhan yang akan topang mereka dalam menjalani kehidupan masa tua mereka. Kami berdoa untuk semua yang telah terlibat dalam melancarkan ibadah ini. Tuhan memberkati setiap pelayanan-pelayanan kami. Kami berdoa untuk pemerintah kami, berikan hikmat-Mu supaya mereka boleh memerintah bangsa dan negara kami dengan baik. Ada satu peristiwa yang terjadi hari ini di Bandung, di mana ada orang-orang yang tidak bertanggung jawab, selalu menghadirkan kekacauan dan ketakutan di akhir tahun. Tuhan, sadarkanlah orang-orang yang selalu berpikiran dan menempuh cara yang tidak baik seperti ini. Berikan kekuatan kepada aparat negara untuk terus boleh memberikan ketenangan kepada seluruh lapisan masyarakat Indonesia di seluruh penjuru pelosok tanah air ini. Kami berdoa kepadamu Tuhan, mendoakan akan majelis gereja di Jemaat Rama ini. Tuhan memberkati para pendeta yang Engkau utus ke tengah-tengah jemaat ini. Tuhan memberkati sebagai hamba-hamba Tuhan. Kami berdoa untuk hamba-Mu Pendeta Agustinus Pali yang tidak bersama dengan kami dalam urusan keluarga di Toraja. Kami doakan Tuhan yang akan lindungi peliharakan hamba-Mu ini, dan waktunya Tuhan bawa kembali ke tengah-tengah persekutuan jemaat-Mu. Tuhan, inilah kami yang datang kepadamu. Ampuni salah dan dosa kami Tuhan. Terima kami yang berdoa di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya jemput sidang masa raya Natal bangkit berdiri. Muliakanlah, muliakanlah Tuhan Allah. Tuhan Allah
karunia Allah telah menjumpai kita melalui kelahiran Yesus Kristus, dan kita akan berjumpa dengan Allah di dalam dan melalui perjumpaan dengan sesama, pelayanan, karya, dan kerja kita. Maka pergilah, jadilah lilin-lilin perdamaian di tengah dunia yang penuh kebencian, syarat dengan kekerasan dan permusuhan ini. Tuhan, inilah kami, pakailah kami membawa terang di mana ada kegelapan, membawa sukacita di mana ada kegelisahan, membawa penghiburan di mana ada duka cita, serta membawa damai di mana ada permusuhan, agar semua orang dapat berjumpa dengan Allah dalam kedamaian dan kasih yang sejati. Dan karenanya saudara-saudara, sidang masa raya Natal, pergilah dalam hidupmu masing-masing, aminkanlah sabda Allah, serta bukalah hidupmu dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Kabar sukacita telah kita dengarkan. Lilin Natal telah terpatri dalam hati kita untuk menerangi dunia. Utusan dan sukacita dari Tuhan telah kita terima. Untuk itu, mari kita mengatakan Selamat Natal, selamat menyongsong tahun baru. Kita mengungkapkan pujian Selamat Natal dan Tahun Baru, Feliz Navidad. Selamat Hari Natal. Sambil kita mengucapkan salam kepada di samping kiri kanan belakang, ada sukacita kita telah merayakan Natal pada malam hari ini. Selamat Hari Natal. Selamat Hari Natal. Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año y felicidad. Masih tetap kita berdiri. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año y felicidad. I wanna wish you a Merry I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Silakan duduk. Kita masih tetap berdiri. Kita akan bersama-sama melakukan Mars PWGT yang akan dipandu oleh Nyonya Mary Nusu. Bagai garam di tengah samudra, tegar menghadapi badai dunia. Dari sejarah perjalananku, tetap tabah dan setia. Kini cakrawala telah terbuka, ladang luas menanti.
tugas persekutuan sejati. PWGT, Persekutuan Wanita Gereja Toraja, Teladan, saksi Tuhan yang hidup di tengah dunia, terus maju. Kibarkanlah tinggi panji Tuhanmu, dengan iman, pengharapan dan kasih-Mu, pasti jayalah persekutuanmu. PWGT, Persekutuan Wanita Gereja Toraja, Teladan, saksi Tuhan yang hidup di tengah dunia, terus maju. Kibarkanlah tinggi panji Tuhanmu, dengan iman, pengharapan dan kasih-Mu, jayalah selalu. PWGT, jayalah, jayalah. Ya, silahkan duduk kembali. Ya, sekarang kita akan masuk dalam HUT PWGT yang ke-56. Ibu Rita. Ya, ya Ibu Desi, saya di sini Bu Desi. Ya, sekarang kita akan masuk dalam HUT PWGT yang ke-56. Di depan kita sudah tersedia tumpeng. Ya, ini diserahkan kepada seksi acara untuk memandu perayaan HUT ke-56 PWGT. Iya, kami mempersilahkan karena Pak Pendeta akan menutup doa di konsistori, sebentar bergabung. Bapak Pendeta Petrus Tangkealo, Ibu Pendeta Berta Patu juga masih ada di dalam. Ketua PMG dipersilakan untuk naik ke depan. Ketua PWGT Jemaat Rama, Ketua PWGT Klasis Makassar Tengah, penasehat diwakili berdua Ibu Jen dan Ibu Emma Deten, mari mendampingi, dan juga sekretaris dari Klasis Makassar Tengah. Ketua panitia tidak ketinggalan tentunya. Iya. Mari bersama-sama di depan kita akan memotong tumpeng sebagai simbol sukacita syukur ulang tahun PWGT yang ke-56 tahun. Iya, sambil kita menunggu pemotongan tumpeng dan kita menunggu Pak Pendeta dan Ibu Pendeta selesai berdoa di dalam, kita menyanyikan lagu Selamat Ulang Tahun. Mari kita tepuk tangan. Kita tunjukkan sukacita atas hari ulang tahun PWGT. Selamat ulang tahun PWGT, selamat panjang umur kita akan doakan, selamat sejahtera. Ya, kami juga memanggil perwakilan PKB, perwakilan PPGT, dan perwakilan sekolah minggu. Mohon untuk tampil ke depan. Perwakilan PPGT, perwakilan PKB, dan perwakilan sekolah minggu. Sekali lagi. Panjang umurnya, sehat badannya. Panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. PPGT, perwakilan PPGT. Tuhan berkati, panjang umurnya, sehat badannya.
di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Potong tumpengnya. Potong tumpengnya, potong tumpengnya, potong tumpengnya sekarang juga, sekarang juga. Potong tumpeng, lagi potong tumpengnya, potong tumpengnya, potong tumpengnya, potong tumpengnya sekarang juga, sekarang juga. Sakit tumpengnya, silakan Pak Pendeta. Diberikan kepada pelayan firman, kemudian kepada pendeta jemaat Rama, kemudian kepada PMG, kepada pengurus klasis, dan kepada penasehat PWGT baik klasis maupun jemaat Rama, dan juga perwakilan OIG. Iya. Sekali lagi, mari kita nyanyi. Selamat ulang tahun kami ucapkan. Selamat panjang umur kita akan doakan. Selamat sejahtera, sehat sentosa. Selamat panjang umur dan bahagia. Terima tumpengnya, terima tumpengnya, terima tumpengnya sekarang juga, sekarang juga. Terima tumpengnya, bagi tumpengnya, bagi tumpengnya, bagi tumpengnya. Foto bersama dulu, foto bersama. Sekarang juga. Iya. Rapat-rapat, Pak Pendeta rapat-rapat. Iya. Oh iya, tuh ada berat sebelah. Iya, terima kasih. Silakan duduk kembali. Saya serahkan mic kembali kepada MC. Oke. Perayaan HUT sudah selesai. Sekarang kita bagi-bagi door prize lagi. Iya. Nomornya lagi diintip-intip. Intip-intip lagi nomornya. Ya, mohon kesediaan Ibu Pendeta Berta untuk cabut 2 nomor. Iya, intip-intip ki nomor tadi. Nanti lewat ki. Ya, kocok-kocok di kocok-kocok. Kocok. Iya, langsung ambil 2 Ibu Pendeta. Nomor kuna Ibu Pendeta. Nomor 13. Nomor 13. Ya, 13. Ada nomor 13? Ada. Iya, Ibu PWGT lagi. Mantap. Pokoknya PWGT semua yang ambil ini. Nomor 434. 434. 434. Tidak ada? Ada yoi. Lansia lagi, weh, mantap tahu lansia. Malam ini lansia. Oke. Ya, seksi acara, Ibu silakan dikasih hadiahnya, Bu. Ya, foto dulu. Fotografer.
Ibu pendeta di tengah. Ya, Ibu pendeta di tengah. Ya. Anu. Kita akan masuk di dalam penyerahan bingkisan kasih oleh pengurus PWGT Jemaat Rama dan kembali akan dipandu oleh seksi acara. Ya, kami persilakan pengurus untuk memandu acara penyerahan bingkisan kasih. Ya, sidang masa raya Natal yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ada rasa cinta kasih kami dan ucapan syukur kami dari pengurus kepada para hamba Tuhan dan kepada pengerja gereja dan juga kepada anggota diakonia insidentil. Untuk kami mulai dari hamba Tuhan, mohon kesediaan Bapak Pendeta Agustinus Pali STH untuk ke depan atau yang mewakili. Yang kedua, Bapak Pendeta Petrus Tangkiallo STH supaya ke depan. 3, Pendeta Berta Patu STH supaya ke depan. Ibu Pendeta Berta Patu. Yang mewakili, oh ya, sudah ada perwakilan. Ya. Apa? Ketua Panitia Natal. Ya, untuk Ketua Panitia Natal untuk maju ke depan. Silakan Ibu. Ya, dimohon kesediaan dari Nyonya Rosilia Sambo untuk memberikan bingkisan kasih. Iya, kalau boleh jangan pulang dulu karena masih ada beberapa acara, termasuk door prize hadiah utama. Cukup memuaskan pada saat ini. Jangan sampai nomornya naik. Ya. Oke, jangan pulang dulu ya. Iya, jangan dulu turun. Kami persilakan kepada Ketua Panitia Natal, masih ada bingkisan juga untuk ketiga pendeta,
sekalian dengan Bapak Pendeta Yosama Maraden, kami persilakan untuk ke depan. Mohon jangan tinggalkan tempat duduknya karena kita belum berdoa ya. Kita belum doa syukur. Ya, untuk pengerja gereja yang hadir pada saat ini saya sebutkan namanya: Desinta Barapadang, Andaria Sulu, Pari Tandi, Irwan Tana, Elia Joan Samara, Franciscus Patandean, Parantean, Matius Sake, Yakobus Tandi, Damsal, Serlina Bua Tasik, dan Bapak Moses Tambengi. Kalau ada orangnya supaya ke depan. Dimohon yang saya sebutkan namanya untuk pengerja gereja yang ada pada saat ini supaya ke depan untuk menerima bingkisan kasih. Mama Dewa. Ya, dimohon kesediaan Ibu Tiku Padang untuk menyerahkan bingkisan kasih. Ya, untuk anggota diakonia insidentil yang saya sebut namanya supaya ke depan. Kelompok 1, Nyonya Mince Rante Salu. Kelompok 2, Nyonya D. Rembang. Kelompok 5, Nyonya Roy Kapok. Kelompok 6, Nyonya Janda Balik. Kelompok 7,
Nyonya Musa Parenta. Kelompok 8 Nyonya Aprilia Faisal. Kelompok 9 Nyonya Weni Lolok. Yang saya sebutkan namanya supaya ke depan. Mince Rentesalu yang mewakili kelompok 2 Nyonya D Rembang. Mungkin koordinatornya bisa mewakili kelompok 2. Kelompok 5 Nyonya Roy Kapok. Kelompok 5 Nyonya Roy Kapok. Kelompok 6 Nyonya Janda Balik. Yang mewakili kelompok 7 Nyonya Musa Parenta. Yang kelompok 8 Nyonya Aprilia Faisal. Kelompok 9 Nyonya Weni Lolok. Kalau tidak ada orangnya ini diwakili saja koordinatornya. Kelompok 9 Nyonya Weni Lolok. Tidak ada. Oh ya, untuk kelompok 3 dan kelompok 4 tidak ada anggota diakonnya insidentilnya. Kelompok 5 ada ya? Kelompok 5 yang mewakili saja. Ya, dimohon kesediaan Ketua Demisioner PWGT kelas Makassar Nyonya Jane Palinggi untuk menyerahkan bingkisan kasih. Cangkum tuh. Ya, acara selanjutnya saya kembalikan ke MC. Oke, sekarang kita masuk lagi di door prize. Ya, door prize. Intip-intip lagi nomornya. Mantap. Ya, mohon kesediaan Ibu Carla untuk mengambil 3 nomor. Ya, intip ki nomor tadi. Ya, yang pertama nomor 502. 502. Ya, 502. Tidak ada? Tidak ada. Batal. Batal. Ganti, nanti 1 ya. Yang berikutnya nomor 541. Siapa 541? Tidak ada? Batal. Yang berikutnya 381. 381 ada tahu ada. Ada di belakang ya? Ayo, mari silakan. Ada? Oh, enggak ada. Terbalik lagi Ibu. 318 dia pegang. Ya, ternyata 3-3-nya batal. Diulang lagi.
Yang pertama 297. 297. Dada, batal. Waduh. Kayaknya ada semua di anu tadi ini. Di luar. Yang kedua 409. Ada tahu Dede. Mantap. Iya, lansia lagi. Harinya lansia hari ini. Lansia berkibar ya. Iya. Berikutnya nomor 287. 287. Oh, ini remaja tadi. Ada? Iya ada. Aduh. Satu lagi ya. Iya. Satu lagi. Siap-siap. 411. 411. Tidak ada. ada. Oke, diganti. Hijau atau merah? Merah. Oke, merah. 088. Ya. 0. Tidak ada. Tidak ada, batal. Merah atau hijau? Banyak yang tidak terbagi door prize-nya ini. Merah 117. 117. Dadah, aduh. Lima, 4, 2. Tidak ada, Bu. Ada yang gembira tapi terbalik pasti 524. Kalau banyak nomornya ini. 542. Wah. Lansia lagi, lansia. Deh. Oke. Ya, silakan Bunda berikan anunya. Door prize-nya. Ya, masih ada 4. Hadiah utama, hadiah kedua. Ya, masih ada 4, tenang. Ya, foto bersama fotografer. Daku juga masuk deh. Bayangan di belakang. Oke, terima kasih Ibu Carla. Sekarang kita akan menyerahkan hadiah lomba dipandu oleh seksi acara. Disilahkan. Iya. Selama kita mengadakan pranatal ada 3 lomba, sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Ketua Panitia dan Ketua PWGT tadi. Siapkan hadiahnya, sudah? Iya. Sebelumnya kita menyaksikan dulu slide yang ada di atas. Iya, ini adalah juara-juara. Yang pertama juara 1, nantilah kita lihat.
ada Ji. terima mi hadiah ya. Iya. Iya, silakan. Bembi Toda. Sudah. Ya, juara 2 Nyonya Damaris Bontong dari kelompok 7. Dan juara 3 ibu kita yang cantik Nyonya Sria Rantai Padang. Iya, foto dulu opa, foto. Iya. Ketua panitia dampingi, foto bersama di atas. Iya. Oke, kami juga nebeng di belakang. Iya, berikut. Hari kedua adalah lomba master seremoni. Jadi dari beberapa peserta seperti yang disampaikan oleh membuktikan tadi. Kemudian juara 2 Ibu Rita Nathaniel dari kelompok 8. Dan juara 3 Ibu Agustina GJ dari kelompok 5. Mana Ibu Agustina ada? Saya dari tadi mencari-cari, saya tidak melihatnya. Oh, koordinator yang mewakili. Mari koordinator kelompok 5 untuk mewakili Ibu Agustina. Kalau tidak ada silakan dari perwakilan dari kelompoknya saja. Ibu Sarah, iya. Ya, dan yang akan menyerahkan sekretaris PWGT Klasis silakan untuk menyerahkan hadiah lomba MC ini. Iya, foto bersama dulu. Silakan Ibu Ketua PWGT Rama untuk mendampingi foto bersama di atas. Iya, sekali lagi tepuk tangan buat para ibu-ibu muda yang berbakat ini. Iya, lomba selanjutnya adalah lomba vokal grup lansia. Tepuk tangan dong sebelumnya. Iya, luar biasa semangat seperti yang dikatakan oleh Ibu Ketua tadi. Iya, juara 1. Teredet, lansia kelompok 5. Tepuk tangan. Juara 2. Lansia kelompok gabungan kelompok 1 dan 9. Juara 3 kelompok 4. Mari yang sudah disebutkan perwakilannya saja. Ya, perwakilannya saja untuk menerima hadiah. Ya, Opa Uban barangkali dari kelompok 5. Ya. Dari kelompok 1 siapa? Ya, Ibu Ruth Petanda katanya perwakilan. Iya. Dari kelompok 4 siapa? Iya, silakan. Ayo. Mana ini? Ya. Oma Kesia saja. Ya, ayo Oma Kesia. Iya. Iya. Dan yang akan menyerahkan perwakilan PKB Bapak Albert Wensi. Silakan. Sekaligus juri pada saat itu. Iya. Hidup juri, tepuk tangan buat juri. Iya. Foto bersama dulu. Ya, didampingi saya.
Iya, terima kasih untuk kebersamaannya semua. Kiranya hadiah ini menjadi motivasi untuk lebih baik lagi. Saya kembali menyerahkan mic ini kepada MC. Ya, sekarang kita masuk lagi door prize. 2 ya. 2. Oh, 3. 4. Hadiah utama itu satunya. Lain daripada yang lain. Iya. 3 dulu, 3. Karena hadiah utama itu yang 1. Mohon kesediaan Ibu Jane Palinggi untuk 2 hadiah utama. Iya. Cantik hadiah utamanya. Iya. Semoga juga saya yang dapat. Tiga. Merah cuma 2 nah. Sabar Ki. Iya. Siapa yang beruntung? Iya. 094. 094. Ada nomornya? Nggak ada, gugur. Lewat. 292. Ada? Siapa? 292. Oke. Silakan ke depan. Oh, MC enak ke tidak ada pikodong. 490. 490. 490 ada? Ada, sini. Nggak ada, Oke, ya. ganti lagi. 2 lagi diganti. Tapi Bu, ini Bu. Merah. Banyak orang pegang merah kayaknya. 273. Ada 273? Nggak ada, lewat. 312. 312? Nggak ada, lewat. 008. 008. Ada. Ada? Ada lansia lagi. Enak apa bisa sanggil lansia terus? Lansia semua mida apa Ki? 358. 358. 358. Ada. Ada tahu. Sekolah minggu lagi. Mana? Ya. 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 Iya, salam Nak. Oke. Ya, ikut juga deh. Ya, yang mana duluan ini Bu Catherine? Ya. Lagi 2. Yang kotaknya segi 4, bukan yang memanjang. Masih ada 2. Mohon kesediaan Ibu Ketua Panitia. Iya. Dicabut-cabut. Merah, merah. Merah, hijau, hijau. Merah, hijau. Nomor berapa gerangan? Ini untuk hadiah yang sebelah kanan ya, yang sebelah kanan. Yang pertama saya bacakan. Nomor 512. 512. Tidak ada? Saya ganti ya. Ini untuk nomor
5.40. Ada. Sekarang door prize utama. Hadiah utama 368. 368. Tidak ada. Kita ambil merah lagi. Nomor 351. 351. Tidak ada. Kita sabut lagi. Merah, merah, merah. Nomor 022. Oh, ada. 022. Ada. Silakan Ibu Ketua menyerahkan hadiahnya. Kebetulan kompor di rumah sudah rusak. Ya, hadiah utama. Oke. Oke, sekarang kita masuk acara foto bersama. Ya. Ya, dengan berakhirnya acara penyerahan hadiah lomba, maka berakhir pula lah seluruh rangkaian acara perayaan Natal